Baik, kita mulai. Buya-buya yang kuda tua kesadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak iri yang balam jo berabah lalu balam mandi. Sairi yang salam menjo sambah lalu salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salaweh puji salebah syukur dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabarasiah salawat sajanih salam dipulangkan ke Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami hormati Angku Datuk Bapak Dr. Haji Fauzi Bahar MSI, Datuk Nan Sati, alhamdulillah nan hadir pada kesempatan kali ini sebagai narasumber kita bersama. Selanjutnya alim ulama suluh bendang dalam negari nan malam rintangan kitab siang tagak bapitua. Selanjutnya niniak mama nan gadang basa batuah gadang babingka tanah basa babingka awah batuah dai rantau Minang. Selanjutnya bundo kanduang limpape rumah nan gadang sumarak di dalam kampung hiasan di dalam nagari. Kok awih buliah minta ayah, kok lapa buliah minta nasi. Hidiknya tampe manyasa, kok matinya tampe baniai. Ada pula generasi muda nan capek kaki ringan tangan, capek kaki indak menaruang, ringan tangan indak memacah. Umumnya kaum muslimin wal muslimat nan hadir pada kajian pagi hari kok kete indak disebut namu, kok gadang indak dipanggil galang. Insya Allah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah Hirabbil Alamin. Sesuai jo janji nan bakarang pada nan bau kuah pada kesempatan kali kini kajian edisi khusus DPP Dai Rantau Minang yang akan membahas dengan tema peranan LKAM sumbar dalam menegakkan ABSSBK adat basandi sarak basandi kitabullah sarak mangato adat memakai. Baiklah kaum muslimin, gambar di sini nah pencet aja itu berapa? Ambo sebagai MC atau moderator akan memandu kegiatan kajian kita pada pagi hari ini. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua ada tilawah, yang ketiga sambutan dari Ketua Umum DPP Daerah Minang, yang keempat materi dari Angku Datuk kita. Selanjutnya setelah materi ada tanya jawab dan penutup. Demi berkah dan lancarnya acara kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Asraldi. Kepada Ustadz Asraldi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Asraldi di unmute dulu, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء
يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan, yang menyimak, semoga diberkahi Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz Asraldi. Informasi untuk kita bersama bahwa Ustadz Asraldi itu adalah juara 1 MTQ Nasional 2020 di Sumatera Barat, cabang tahfiz 5 juz tilawah. Masya Allah, luar biasa. Semoga kedepannya semakin meningkat terus prestasi beliau. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya adalah sambutan, namun sebelumnya Bu akan menginformasikan bahwa kegiatan kita pada pagi hari ini terselenggara dengan baik, disponsori oleh 3 sponsor. Yang pertama ada Rumah Makan Kari Minang yang terletak di Ciputat dan di Sawangan. Selanjutnya ada Sabana Fried Chicken, dan yang ketiga ada dari PT Paragon, yang mana produknya salah satunya adalah Wardah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita doakan semoga ketiga sponsor kita itu semakin sukses, semakin berkah usahanya, dan semakin memberikan manfaat untuk kepentingan umat Islam dan warga Minang khususnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja sambutan dari Ketua Umum DPP Daerah Minang kepada Buya Dr. Elva Hendri Mukhlis MA, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Fauzi Bahar MSI, Datuk Nan Sati, beliau Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Sumatera Barat, sekaligus sebagai pembicara dari kajian daram pada pagi ini. Semoga Allah berikan kesehatan, lahir batin, dan lancar berjuang untuk menegakkan agama dan menegakkan adat Minangkabau yang bersandikan syara bersandikan kitabullah. Yang kami hormati Bapak Asmi Datuk Bagindo, beliau Ketua Umum Lembaga Adat Kebudayaan Minangkabau. Semoga Allah berikan keridhaan dan berjuang bersama daram untuk menegakkan agama dan sekaligus menegakkan adat Minangkabau.
yang kita muliakan, semoga panjang umur, bermanfaat selalu untuk umat. Buya kita, Buya Mas'ud Abidin, alhamdulillah. Dan ambo hormati seluruh badan pendiri Daram, badan pembina, badan pengawas, badan penasehat, dan seluruh pengurus DPP Dai Rantau Minang yang hadir, alhamdulillah, Pak Sekjen, Pak Tamilus Sumage, dan juga saya hormati lembaga-lembaga sayap Daram, yaitu LBH Daram, yang hadir ketuanya Bapak Edi Moras SHMH, dan juga Bundo Kanduang Daram, dan juga LAPI. LAPI ini adalah lembaga Laskar Pembela Islam dan Adat. Jadi ada badan Daram otonom namanya LAPI, lembaga Laskar Pembela Islam dan Adat. Dan seluruh peserta kajian yang tidak saya sebutkan satu persatu. Bahkan seluruh ketua DPW yang hadir, 15 DPW Daram se-Indonesia, 6 DPLN sedunia, di antaranya ada yang hadir juga dari Jawa Barat, Dr. Kahar, dari Amerika, Bapak Afdal, ketua DPLN Amerika, alhamdulillah, dan seluruh yang hadir pada pagi ini, saya doakan semoga kita seia sekata, seduka secita, saciuk bak ayam, sadancang bak basi, basatu kita menjadikan Daramko sebagai kendaraan kita, sebagai sarana kita untuk menegakkan agama Allah dan untuk menegakkan adat Minangkabau, adat yang basalikan syarak, basalikan kitabullah. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semua yang hadir di hari ini, Allah berikan rahmat dan berkahnya, terampuni semua dosa kita, dan kita tercatat sebagai hambanya yang istiqomah sampai akhir hayat dalam kajian Daram ini. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kami kepada sponsor, baik Rumah Makan Kaliminang, Sabana Free Chicken, PT Paragon Wardah, dan terima kasih juga yang setia mendukung kajian Daram ini. Bahwa Daram kajian itu 2 kali dalam sebulan. Ahad pertama dan Ahad ketiga setiap bulan. Alhamdulillah masih istiqomah. Ada 26 ya. 26 ormas Minangkabau, ormas Islam pendukung kajian Daram ini. Di antaranya IKM, Ikatan Keluarga Minang, ada Gen Surau, Komunitas Sahabat TNI Polri, Konbatpol, IKMCI, PKDP, Komunitas Al-Akbar, BP2 DIM, Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau, IKAT, Ikatan Keluarga Anak Nagari Tanjung Bingkung, IKTS, Ikatan Keluarga Teluk Jaya, Ikatan Keluarga Teluk Bayur dan sekitarnya Jakarta Raya, Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang, DPP S3, Dewan Pimpinan Pusat Solo Sayur Sakato, Bako Padang DKI Jakarta, Pesantren Ibnu Katsir Bogor, KMM Jaya, Keluarga Mahasiswa Minang Jakarta Raya, FAMM, Forum Alumni Mahasiswa Minangkabau, BK3AM atau Bakor Minang, Badan Koordinasi Kemasyarakatan dan Kebudayaan Alam Minangkabau, Ikatan Keluarga Kacang Jabodetabek, kemudian MDN, Minang Diaspora Network, LAKM, Lembaga Adat Kebudayaan Minangkabau, kemudian KBRC, Keluarga Besar Rangcaniago, DPW Jabodetabek, IKKS, Ikatan Kotosani Solo, DPP PKKS, Perkumpulan Keluarga Kabupaten Solo, IKALIMKOS, Ikatan Keluarga Lima Koto dan sekitarnya DKI Jakarta, FKMB,
forum komunikasi. Forum komunikasi Minangkabau Bersatu. IKAPASLA, Ikatan Keluarga Pasir Lawas. Ini 26 ini alhamdulillah istiqomah mendukung kajian daram. Mudah-mudahan keistiqomahan ini mendapatkan nilai dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu semua, bahwa daram ini sekarang terus berjuang menegakkan visi misinya. Apa visi misi daram? Menjadikan para ulama Minangkabau bersatu, baik di perantauan ataupun yang di ranah, dan menyatukan warga Minangkabau, baik yang di perantauan atau di ranah. Jadi visi misi daram berdiri adalah untuk menyatukan ulama dan warga Minangkabau, baik di perantauan sedunia maupun di ranah Minangkabau sendiri. Itu visi misinya. Yang tujuannya apa? Tujuannya untuk menegakkan agama Allah, dinul Islam, dan untuk menegakkan ABS SBK, adat agama mengatur, adat memakai. Itulah daram sebenarnya. Jadi daramku ingin sebenarnya sebagai perekat angkudan kuda sadonyo, para ulama sadonyo, daramku organisasi Minangkabau, organisasi Islam perekat, organisasi ulama perekat, sebagaimana Nabi Allah utus untuk penyatu umat. Jadi kami ingin di daramku menyatukan semua unsur yang ada. Satukan baik yang di rantau atau yang di Minang. Itulah perintah Allah. Dan diharamkan berpecah belah. Dilarang saling sikut-menyikut, saling menghantam. Di daram berfungsi untuk menyatukan umat. Dalam rangka bersatu kita menegakkan agama Allah, bersatu kita menegakkan adat Minangkabau yang bersandikan syarak, bersandikan kitabullah. Itu sebenarnya visi misi daram. Di nanti daramku mengundang siapapun ya dari unsur Minangkabau, tokoh Minang yang kami menyatukan mereka semuanya. Ya, itu tujuan daram sebenarnya. Kemudian Bapak Ibu semua, daram sekarang masih dalam program memperjuangkan, membagikan Al-Quran dan terjemahan daram. Di daram mencetak Quran 5.000 Bapak Ibu. 5.000 Quran dicetak oleh daram dan terjemahannya yang dikirim ke yang membutuhkan, baik pesantren-pesantren, pondok tahfiz, yatim piatu, masjid-masjid, musola, dan yang membutuhkan kita kirimkan. Kita kirimkan. Rencananya mencetak 100.000 Quran. Tapi sekarang baru 5.000 baru tercetak. Dan masih ada stok di kantor daram sekarang untuk kita bagikan. Tentu dalam hal ini butuh biaya. Kami menghimbau para muhsinin, donatur untuk selalu berwakaf Quran ke daram. Yang nanti Quran diwakafkan ke daram dan daram membagikannya. Dan adapun hasil uangnya itu tentu untuk biaya cetak, biaya transportasi mengirimkan ke yang kita inginkan, dan kita ingin juga kalau bisa ada tempat-tempat yang kita biayai untuk mengajarkan Quran dan terjemahannya dan tafsirnya di tempat yang membutuhkan. Kemudian, kalaupun ada sisa dari uang-uang itu, kita gunakan untuk biaya operasional dakwah daram, untuk jihad fisabilillah. Makanya Bapak Ibu yang hadir ini, ataupun yang mendengarkan kajian via live streaming YouTube daram official, silakan berlombalah. Fastabiqul khairat, berlomba kirimkan uang infak wakafnya ke daram. Nanti admin akan mengirimkan nomor rekeningnya. Kirimkanlah ke daram. Semoga daram mampu mencetak lebih banyak lagi sehingga terpenuhi kebutuhan-kebutuhan yang membutuhkan itu. Itulah daram sekarang dalam program menyebarkan Quran sekaligus mengajarkan isi Quran kepada orang Minang khususnya dan umat Islam umumnya. Kemudian Bapak Ibu, kami berharap seluruh DPW, DPLN daram silakanlah sebarkanlah program daram ini. Sebarkanlah, semoga nanti DPW, DPLN, anggota Kudati yang hadir ini bisa pula men-share kepada kawan-kawan kita supaya mereka berlomba berwakaf Quran ke daram yang uangnya tidak lain tidak bukan untuk kepentingan agama Allah dan kepentingan umat Islam atau warga Minangkabau. Ya mudah-mudahan
program mulia ini kita dukung dan Allah ridhoi, sehingga tujuan kita sampai mati kita berjuang untuk agama Allah, untuk menegakkan agama Allah, dan untuk adat Minangkabau. Yang jelas adat Basanikan Sarak, Sarak Basanikan Kitabullah. Mohon maaf lebih kurang. Terima kasih atas kehadirannya. Mari kita undangan bersama-sama penjabaran nanti oleh Angku Datuk kita tentang peranan Elkam Sumbar. Beliau menegakkan agama dan menegakkan adat Basanikan Sarak, Sarak Basanikan Kitabullah, agama mengatur, adat memakai. Mudah-mudahan kajian ini berguna untuk kita semuanya dan sebagai pemersatu kita, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Elva atas sambutannya. Baiklah, Bapak Ibu Kasadonyo, ada beberapa informasi bahwa yang pertama, sebagaimana yang diinformasikan oleh Ketua Umum Daerah Minang, kami sudah men-share, membagikan nomor rekening Daerah Minang bagi yang berminat dan tertarik untuk menginfakkan hartanya untuk berwakaf Al-Quran. Silahkan disalurkan di nomor rekening yang sudah kami share di chat Zoom, dan juga sudah kami share juga nomor konfirmasinya. Nomor rekening 7125883189 atas nama Dai Ranto Minang, dan silahkan dikonfirmasi via WA atau SMS ke nomor 082284594493. Dan setiap kegiatan Dai Ranto Minang, baik kajian di pekan pertama, Ahad pekan pertama maupun Ahad pekan ketiga, itu kita selalu live di YouTube Daram Official. Jadi kepada kaum muslimin yang ingin menyaksikan kajian-kajian Daram sebelum-sebelumnya, maka silahkan disaksikan di channel YouTube Daram Official. Karena Daram tidak hanya membahas agama, tapi juga membahas tentang adat Minangkabau, dan sudah beberapa kali Daram membahas tentang adat Minangkabau. Silakan kepada kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan, baik itu di Zoom ini maupun di channel Daram Official, untuk dapat membantu menyukseskan kegiatan dakwah ini dengan mensubscribe YouTube Daram Official. Dan selanjutnya kita masuk kepada acara inti kita, yaitu pemateri pembahasan tentang peranan LKAM Sumbar dalam menegakkan adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, Sarak Mangato, adat memakai. Namun sebelumnya kami sebagai MC menginformasikan bahwa nanti setelah materi akan dibuka sesi tanya jawab. Diharapkan kepada peserta untuk menyiapkan pertanyaannya yang berhubungan dengan tema pembahasan kita pada pagi hari ini. Boleh disampaikan melalui chat Zoom ataupun nanti bertanya langsung setelah terkonfirmasi atau diizinkan oleh admin. Seperti itu Bapak Ibu Kasadonyo. Baiklah, selanjutnya kepada Bapak Dr. Haji Fauzi Bahar MSI, Datuk Anan Sati, Ketua LKAM, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Sumatera Barat, untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan. Silakan, Angku Datuk. Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri. Lalazi amanu wa amilus solihati wa tawassul bil haqq wa tawassul bis alhamdulillah alamin. Ambo kepercayaan memberikan sebuah materi tentang adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah.
Pertama sekali yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua Daram, Bapak Dr. Haji Elva Hendri, beserta Pak Sekjen, seluruh sayap ataupun organisasi di bawah Daram. Apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Elva tadi, bahwa Daram ini secara organisasi sangat bagus, ini tinggal kita sosialisasikan sehingga gerakan-gerakan, apalagi di saat-saat hawa Ramadan ini sudah mendekati, tidak lebih dari ya 5 atau 6 minggu lagi kita akan masuk Ramadan. Dari itu bagus sekali nih Ketum Daram, gerakan Al-Quran tadi yang nanti saya juga akan sosialisasikan gerakan ini yang kemudiakan Bapak atau pihak kita Masuk Alidin yang telah mendidik saya dari awal-awal menjadi lurah di Kota Padang. Buya ini sampai Batanyo, Ambo, ya. Apa saja gerakan-gerakan, Ambo menelpon Buya, mencari Buya, apalagi waktu gempa 2009, bahwa Buya ini peranannya sangat luar biasa, termasuk nemani saya di RRI dulunya. Beliau ini orang yang pertama datang ke RI, ya setelah itu baru Bapak Wakil Gubernur. Ya. Seluruh organisasi, seluruh para sponsor, banyak sekali tadi disampaikan oleh Buya Elva, ya, bahwa tadi ada Buya Kahar, bahwa ini sponsor-sponsor yang telah berkenan memberikan dukungan, ya, berwujudnya pertemuan kita hari ini. Adinda saya, ya, yang di Amerika, beliau ini adik kelas saya, yang beliau waktu kuliah di FIK, ya, alhamdulillah beliau hijrah menjauh ke sana. Tapi ketika ngejileknya air lawit di Amerika sana ternyata masih asin, aku masih piaman mah, masih apa kok, masih agam kok mah, ya. Bapak Ketua, seluruh yang hadir di sini juga di belakang saya ada beberapa pengurus Elkam yang hadir, ya, nanti akan membantu. Maklumlah Bu Alfa ini baru belum sebulan dilantik ini, ya, dan ini alhamdulillah respon dari Daram ini, kita kumpulan seluruh organisasi-organisasi ini, adat budaya semuanya, Bu Alfa, ini punya kekuatan kita, biar kita bersatu. Kita tidak lihat organisasi apa saja, di bidang adat apa saja, tumbuhlah sebanyak-banyaknya, agar kita selalu, ya, negeri kita yang adat bersendikan syarat bersendikan kitabullah, syarat mengatur adat memakai ini. Pertama sekali memulai dulu dari, ada pepatah kita yang kemenakan beraja ke mama, mama beraja ke penghulu, penghulu beraja ke mufakat, mufakat beraja ke nanbana, nanbana Allah berdiri sendiri. Di situ beraja, ya, bukan berajo, tapi beraja, belajar. Jadi mama kok toladannya keponakan. Orang Minang sangat egaliter, kayu serang salah. Adena minta bagang serang salah, adena cekak. Yang pandai serang salah, adena bertanya. Orang Minang harga dirinya tinggi sekali. Dari itu orang Minang ini baru patuh ketika toladan diberikan. Kalau bagak agian nyecuekan, kayu agian nyecuek, yang pandai agian nyecuek. Tetapi kalau teladan dikasihkan orang Minang, maka risiko bukan beracu, tapi beraja. Jadi kemenakan beraja ke mama. Mama adalah teladannya keponakan. Penghulu teladannya mama. Maka penghulu tidak boleh berlari, tidak boleh berjiang, tidak boleh berpayung,
ya nggak boleh memanjek, karena teladan. Ya. Nah, ketika teladan ko mamak ko jago basile, nah, teladan dia kemanakan. Mamak ko pandai mengaji, teladan dia kemanakan. Jadi siko beraja, bukan berajo. Orang Minang nak mau berajo, meniru mau dia, teladan mau. Nah, teladan itu adalah akhlak. Akhlak itu dasar kata khuluq. Khuluq itu dasar kata khaliq. Khaliq itu Allah. Khaliq artinya pencipta. Di alam semesta ini mencipta cuma dua saja. Allah satu, manusia satu. Malaikat tidak ciptakan apa-apa. Iblis, jin tidak ciptakan apa-apa. Setan tidak ciptakan apa-apa. Binatang tidak ciptakan. Tumbuh-tumbuhan, api, air. Yang mencipta itu cuma Allah sama manusia. Jadi akhlak itu adalah sertian dari kalimat khuluq, khaliq. Ya. Jadi agar dia menciptakan ini, kalau diajarkan saja manusia ini pintar, sudah dibilang sama Allah kok awal-awal menciptakan manusia ini, aku akan ciptakan manusia makhluk yang lebih pintar padamu, para malaikat, para jin. Dikatakan Allah. Ya. Contohnya nih, ya, dulu pesawat yang pertama diciptakan namanya Toratora, Jepang, kecepatan 200 km per jam. Dan itu lahir lagi dari Amerika, 400 km lagi. Lahir lagi dari Eropa, 700 km. Lahir lagi Airbus, lahir lagi F-16, lahir lagi 18 sekarang. Kecepatannya 1.800 km per jam, lebih cepat daripada suara. Pentium 1, lahir Pentium 2, lahir Pentium 3. Naik terus ini. Tidak diajarkan manusia ini pasti pintar. Karena dilahirkan untuk pintar. Yang ini korek api ya. Korek api ini dulu di zaman purbakala, ini barang mewah. Hari ini digeletaan 1.000 rupiah digeletaan aja sama orang. Ya. Jadi dari itu marilah kita bersama-sama bahwa kita semuanya untuk bagaimana negeri ini kita jadikan sebuah negeri, ya, sebuah bangsa, ya, sebetulnya Melayunya adalah bangsa, ya, bangsa Melayu, bangsa Saudi, bangsa India, ya, bangsa Arabi, itu bangsa. Kalau Batak, Jawa itu suku, bagian dari bangsa. Nah, Minangkabau ini adalah bangsa Melayu, ya. Dari itu marilah kita bersama-sama untuk membangun negeri ini dalam dalam bentuk kita menjadikan sebuah negeri yang adat bersandingan syarak bersandingan kitabullah. Kembali kita kepada adat bersandingan syarak bersandingan kitabullah, syarak mengatur adat memakai, ya, syarak mendaki adat mengurut, ya, syarak bataduh adat bapaneh. Dari itu sebetulnya kehidupan sehari-hari kita ini, kehidupan kita itu adat kita. Adat kita itu ya agama kita, syarak itu, syariat itu. Ya. Nah, kembali ke program kita ini. Saya insya Allah tanggal 27 Februari ini, hari Minggu depan, kita MOU dengan Bapak Kapolda. Ketika pelantikan kemarin saya menyampaikan bahwa tentang sebuah undang-undang yang baru saja dikeluarkan oleh negara, yaitu restorasi justice, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021, di mana di luar pembunuhan, di luar korupsi, di luar teroris, di luar narkoba, kita mau diselesaikan dengan adat. Ya, jangan berkelahi tetangga sampai ke polisi juga, sandal hilang ke polisi juga, dimarahin di sekolah anaknya ke polisi juga. Nah, ini tanggal 27 besok saya MOU dengan Bapak Kapolda, ya, bahwa di luar 4 hal tadi kita selesaikan secara
adat Minangkabau. Biar nenek mama ini kembali, biar alim ulama ini sampai Bayu. Sebetulnya apa saja perkara kalau diselesaikan di masjid, di surau, ya pasti selesai, pasti selesai. Kenapa? Ketika semuanya duduk bersiloh, ya aduh seciek marabu, ya emosi, nyutaga, ya tegak pinggang. Pasti ada yang berani mengatakan, duduk, bersurau mah, kamu saja mah, hormati. Nah, kalaulah duduknya, kalau dingin, dado dingin. Tidak ada satu perang yang selesai dengan semua perang selesai di medan perundingan. Ulangi, semua perang selesai di meja perundingan. Kalau saja kita mau berunding, ada ulama di situ. Jadi daramnya bagus sekali ini. Saya akan libatkan daram nanti dalam bentuk penyelesaian perkara. Itu Buya, biar Buya menyelesaikan tentang ayat-ayatnya, hadis-hadisnya yang mendukung tentang perselisihan tersebut. Yang kedua, dari program hari ini terjadi sebuah sebuah bentuk anak-anak kita baik akhlaknya, apakah LGBT namanya, ya, apakah Ambo sebetulnya LGBT juga ini, lelaki ganteng bekas tentara, di PDN LGBT juga biar. Nah, apakah pergaulan bebas namanya? Harta kita yang paling mahal itu adalah anak keponakan kita ini. Ya, jangankan dia pecah, retak pun tak rela, retak pun tak, tergores pun tak rela kita buat. Ya. Dari itu Elkam bersama kerjasama ke depan dengan Daram, bagaimana kegiatan anak remaja ini. Dulu ketika saya jadi lurah di Kota Padang, saya raziain anak-anak supaya tidak pakai Android. Hari ini anak-anak justru disuruh pakai Android. Android kok galih saya sih. Saya bentuk orang bergulat, orang apa, semuanya orang pacaran semua ada. Ya. Ketika anak-anak kita sebentar saja disiram dengan informasi yang terbuka hari ini, inilah saya setuju sekali ini pertemuan kita seperti ini, dan saya mohon Ketua Daram gantian terus Pak, tiap bulan atau tiap minggu ada seperti ini bagus sekali ini ya, menghimpun apa yang akan kita lakukan agar didengar juga oleh Pak Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan ini sorry sekali Pak Ketua, Pak Elva, yang tampil ini Pak Bupati, yang tampil ini Pak Gubernur. Kita undang Pak Mahyadi di sini, beliau menyampaikan juga program saya ke depan adalah yang tentang bagaimana anak-anak kita bisa menyampaikan sesuatu untuk perkembangan mereka. Saya dulu udah pernah lakukan ya, yaitu anak-anak SD yang dulu di tahun 2004-2005 itu sampai gempa itu masih saya tandingkan itu ya, lomba hafal juz amma antar SD. Saya bilang kepada di Padang itu ada 450 SD. Saya bilang sekumpulkan guru SD semua. Kepala sekolah kita ada lomba hafal juz amma. Hadiahnya mobil. Mobil hadiahnya, boleh? Oh iya. Nah, jadi untuk memaksa orang bermain catur di satu kampung, adakan pertandingan catur, pasti hadiah besar. Sibuk mencatur semuanya. Pagi, sore, siang, malam latihan catur semuanya. Nah, saya bilang pesertanya harus 100 orang. Masuk anak kelas 6 semuanya baru 35 orang. Tambah anak kelas 5 lagi semuanya baru 70 orang. Tambah lagi anak kelas 4 baru 100 lebih dia. Ya. Nah, artinya apa? Kelas 4 ikut bertanding, kelas 5 ikut tanding, kelas 6 ikut tanding. Masa nggak hafal Pak? Anak-anak pintar-pintar. Ya. Ketika mereka mampu melakukan atau berlatih ini, ya. Nah, ini tanpa kita duga-duga nih, ya Buya Alfa ya, bahwa 15 tahun yang lalu saya lombakan juz amma ini
Ketika itu anak-anak masih umur 10 tahun. Dia duduk kelas 3, 4, 5. 15 tahun setelah itu terjadi corona. Orang dilarang ke masjid untuk tarawih, untuk Jumatan, untuk sholat. Nah, ketika corona terjadi, anak-anak saya itu sudah berusia 20 tahun lebih, 25 tahun. Ya. Semuanya jadi imam di rumah-rumah masing-masing. 11 ayat kecil lah, 13 ayat kecil sama dia. Dia 37 surat dia apa? Ya. Nah, saya jujur saja nih Bu ya. Kalau saya dulu itu tarawih di rumah, sholat Isya, tambah tarawih, tambah witir, pasti ada ayat yang terulang oleh saya. Karena tidak cukup 13 surat yang saya hafal. Jujur itu. Ya. Karena surat yang saya hafal adalah surat yang saya hafal waktu SD. Ya. Rencana saya mau kerjasama dengan Dignas, Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Kalau saja anak SD hari ini yang 2 tahun di taman kanak-kanak itu, anak kelas 1 SD hari ini sudah lancar menulis, sudah lancar membaca, lancar. Berbeda dengan saya kelas 3 SD masih majo-ijo aja bacolek. Ya. Nah, kalau saja anak kelas 1 SD wajib menghafal 10 surat, berat nggak? 1 sebulan cuma. Berat. Kelas 2 tambah 10. Kelas 3 tambah 10. Kelas 4 tambah 7. 37. 1 juz 6. Kelas 5, kelas 6 ulang. Kalau hari ini kita mulai nih, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, kita bikin aturan tidak boleh masuk SMP kalau tidak hafal 1 juz 6. Saya jamin anak-anak ini tidak terkam oleh serigala yang bernama narkoba, serigala yang bernama LGBT, serigala yang bernama pergaulan bebas itu. Al-Quran ini melindungi makhluk yang bernama manusia ini, dunia dan akhirat. Dari itu, andaikan program ini sinergi ini antara Bupati, Wali Kota, dan Pak Gubernur, ya. Kemudian kalau Pak Gubernur berkenan, lombakan di samping diwajibkan seperti itu, dilombakan, ya, lombakan. Kalau satu Innova Avanza harga cuma 200 juta, kali 19 kabupaten kota hanya 3,8 miliar, katakanlah 5 miliar. Tidak ada apa-apanya. Tetapi 70.000 anak-anak yang duduk di bangku kelas 6 SD, ya, sebanyak 60 sampai 70.000 anak kita yang duduk di bangku SD yang tamat masuk SMP itu sudah tahu. Itu hafal. Nah, ada anunya, ada efeknya. Saya Buya, saya tahu persis. Ya. Ustadz ini terbagi 4 oleh saya. Ada Ustadz di PA, dia seorang dokter, dia seorang profesor, dia guru besar, dia dosen, dia kepala dinas. Kalau diminta jadi khatib dalam kota, dia. Kalau di pinggir kota, nama dia. Ada Ustadz ini di PB, dia guru SMA, di pegawai negeri, dia golongan 3. Kalau pinggir-pinggir sedikit, datang juga dia. Ada Ustadz ini di PC, dia cuma guru SD, dia cuma golongan 2. Ya. Dia hanya honorer. Ada lo kadek-kadek ketek di rumah, istri yang mengalek. Ada lo kebun-kebun, ladang-ladang, kenek-kenek di rumah. Ada Ustadz ini di PD. Dia tidak pegang, dia tidak honorer, dia tidak juga jualan, dia tidak punya ladang. Dia semata-mata mengharapkan dari kalau ada jadi khatib 4 kali sebulan tuh, kemana saja dikejar. Kemana saja dikejarnya. Penghasilannya. Kemudian ada orang mengaji, ada ceramah, ada orang syukuran, ada orang berdoa. Ditunggu-tunggu. Ketika Corona 2020 kemarin, orang tidak ada pesta, orang tidak ada pengajian, orang ada khatib Jumat, tidak ada tarpih. Kemana tangisnya mau dikatakan? Tidak ada yang tahu tangisnya Ustadz yang PPD.
Saya tahu persis sampai mereka jual kompor selama tahun 2021 sampai jual kompor. Yang kita bagi-bagi beras nyuju jual bareng. Di lain tekanannya kami dia paling rahmat. Kata beliau. Hampir saja saya menangis waktu itu. Kenapa? Ketika pasar Ramadan yang diadakan di Bumi, itu setengah ampeknya udah berangkit yang di PD. Dulu ada namanya program Kota Padang namanya pasar Ramadan. Setiap masjid serentak, subuh itu serentak. Terasa oleh saya bahwa Ustadz ini kurang ternyata, bukan berlebihan. Karena tiap subuh, tiap masjid pasar Ramadan serentak semuanya, yang harus dibuka, harus apa? Di situ saya baru tahu bahwa Ustadz ini kurang di Sumatera Barat, di Kota Padang khususnya. Ya. Nah, dari itu, ketika anak-anak tadi menghafal 1 juz amma tadi, ketika dia masuk ke SMP, tidak boleh masuk SMP kalau tidak hafal 1 juz amma. 6 bulan sebelum mereka sekolah masuk SMP, lah di lesen di abahnya, di lesen kok nak masuk SMP kok. Nah, terus siapa? Kalau SMP 1 Padang nih, yang akan diterima 350 orang atau 400 orang, yang daftar 1000. Sana mata 1000 bos ya. Guru PMP tidak bisa nih, Inggris tidak bisa, guru menggambar tidak bisa nih. Guru agama pun cuma 2 orang, nah mampu dia ngetes 5.000 orang. Terus siapa yang ngetes? Diundanglah semua ustadz-ustadz yang ada untuk pendapatan dia. Ketika 70.000 anak-anak yang akan masuk SMP serentak di Sumatera Barat ini, ya, kalau dileskan masing-masingnya bayar 250.000 misalnya ya. Saya kalau tiap-tiap ustadz pegang 10 orang, saya perlukan 7.000 ustadz. Ya. Nah, kalau dia pegang 10, 250.000 kali 10, 2,5 juta. Lumayan. Ustadz ini kalau tidak dibutuhkan lagi, dia menurun terus. Hukum ekonomi ini. Ketika permintaan menurun, ya produksi menurun. Ketika permintaan naik, produksi naik. Ya, nah, ini kajang-kajang lapuk di kajang ini perlu sekali ini Buya Alfa, yang bahwa ada sebuah trik kita lakukan. Tanpa kita sadari, kalau tidak ada bentuk sesuatu yang kebutuhan ini otomatis turun aja tanpa kita sadari, akan turun terus. Apalagi di akhir-akhir zaman ini, ya, kiamat sudah mendekat, ya, ini ya yang baik jadi buruk, buruk jadi baik, yang mujahid jadi bencana, yang pembohong jadi pahlawan, banyak sekali. Dari itu inilah Minangkabau awak kamehan anak kemenakan awak. Ya, nah, jadi dari sisi bentuk ini, karena dulu kan lalah ada orang biar. Kalau orang Minang merantau, tapasah kok, nuk samang tak dapat di sana tak bersuruh, yang baik masa jadi azan, ya makan di lalu apa? Azan ciciknya. Kalau dia 1 juz, jadi imam dia. Kalau seorang anak SMA bekal 1 juz, Ambo yakin sekali mereka bisa sekolahkan dirinya. Sehingga di surau gaji 2,5 juta atau 2 juta, makan di situ, lalu situ, baik kuliah dari situ, hidup dia selesaikan S1-nya dengan 1 juz amma. Ya, yakin sekali saya. Malah Eropa hari ini seperti Prancis ya mencari guru-guru ngajar ngaji itu, konon dari 50 bayi yang orangnya dari 100 bayi yang lahir hari ini, 50 diantaranya Islam di Prancis hari ini. Ya, nah mencari-cari guru-guru. Nah, pindah cerita ya, pindah cerita ya. Ambo tahun 2009 balik, Ambo ada di Turki, mau 40 hari di Turki. Ya. Ambo datang. Yaman ini perbatasan Irak dengan Syria. Ya. Itu juga pengungsi Syria mau masuk dari Dato, mohon maaf, Dato, suaranya indah masuk, Dato. Ketek suaranya, berbeda dengan yang tadi. Oke. Ambo dah KST ya. Ambo sedang di Solo. Ya.
Pengungsi dari 22 juta penduduk Syria, 1,8 juta sudah masuk ke Eropa, beberapa negara. 30 tahun yang lalu ada Suaranya masih ketek. masuk ke Inggris. Hari ini anaknya jadi wali kota London. Ya. Nah, ini ada 1,8 juta orang masuk ke Eropa. Bayangkan, ya, jangan-jangan ini betul ini kita di penghujung dunia ini. Apa di akhir zaman nanti orang berbondong-bondong masuk Islam. Jadi tanpa disadari oleh negara apakah NATO, Amerika, dipencetnya Syria ini, kemudian bagaikan balon, dia melambung sana. Dipaksanya orang masuk ke Eropa. Sehingga yang 1,8 juta itu bisa-bisa mengislamkan Eropa. Kenapa? Hari ini kita beli gereja, ada orang marah. Jadikan gereja pustaka, jadikan kantin, jadikan kafe, ada yang marah. Jadi masjid orang marah. Orang sedang tidak beragama lagi. Yang berbeda dengan Rasulullah ketika mengenal Islam, ya kafir Quraisy sedang beragama. Yang ini sedang tidak beragama. Jadi ini betul ini ya. Mungkin berapa 30-40 tahun ke depan ini Eropa ini bisa Islam oleh 1,8 Syria yang masuk ke Eropa. Ini penyakit itu aja. Saya mengkaji dari itu memasukkan 1 juz amat. Dari itu syarat mengatur adat memakai ini perlu sekali cara menyelamatkan generasi agar lahir lagi Hatta, lahir lagi Sahir, lahir lagi Abu Salih. Ya. Karena kalau tidaklah yang baru terbit ini, yang bertumbuh ini kita selamatkan, kalau hari ini tidak bisa membeli telapak tangan, kenakalan remaja hari ini minta ampun, saya minta ampun. Ya. Ini ya, tapi saya tidak mau habis tidak akan menyerah untuk mengkritiki anak-anak kita ini karena mamaknya awak mama. Jadi apakah perkara moral, apa perkara material atau kriminal ringan atau berat, saya akan berupaya terus dengan perjanjian saya dengan yang akan tantangan di tahun 2007 depan di Pusaka. Ya, kita sudah confirm Pak Polda memberikan kepada Nik Mama yang dikirim dengan ringan pencurian di bawah kita. Jadi anak-anak kan sudah kita praktekkan satu ya kejaksaan orang anak dari kurus ditahan 2 bulan 7 hari lah. Ya. Nah, akhirnya saya approach, saya sampaikan kepada Bapak Kajati, saya bilang kalau Bapak teruskan berapa capeknya Bapak ke pengadilan, khususnya 4-5 kali pengadilan. Yang kedua banyak tugas-tugas lain yang lebih berat pada itu. Yang ketiga masa depan anaknya gimana? Ketika punggungnya sudah bermerek narapidana, dia keluar apapun mungkin lebih ganas lagi daripada itu yang konflik. Sebetulnya yang kita konsep dengan Bapak Kapolda sekarang itu adalah ya bahwa kalau Ambo menipu Buya Mas'ud misalnya 10 juta. Kalau Buya Mas'ud di laporan Ambo ke polisi, Ambo ditahan, akhirnya dihukum 2 tahun. Titik yang 2 juta, yang 10 juta mau tipu itu kan tidak balik. Cuma Ambo ditahan cuma 2 tahun. Tapi kalau diadakan jembatan, ya restorasi justice tadi, ya, maka Ambo bisa cicil apakah motor Honda musitu tanahku, Ambo bisa hidupkan anakku 2 tahun. Kemudian kalau Ambo di penjara 2 tahun, biaya makanmu siapa yang bayar? Jadi beban negara kan? Siapa yang diuntungkan ketika ini dibawa ke pengadilan? Ada yang diuntungkan. Karena hukum bukan mensensarakan. Hukum adalah faktor jera. Nah, dengan ditahan karena jera, anak-anak tadi diurus, kira-kira ya 3 minggu yang lalu lah, ya 20 hari yang lalu, kamu bebaskan di pengadilan Padang, ya, antre namanya, tangisan namanya.
betapa si ibu itu saja kenakal siapa saja anak, sayang ibu tetap saja sayang anak, tetap saja dibawain dua buah aku penuh itu kan saya itu mana sudah sampai bagian penuh itu coba dari itu ya saya yakin ini cara himpunlah semuanya kekuatan saya bersama Elkam, saya akan ajak semua ini dai di dalam kan itu untuk sejarangan ya kan diantaranya ulama jadi pandai ulama dan jamaah kita itu kembali dan dia Mahaldi kemarin sudah meluncing masjid kita itu menjadi kena menjadi masjid tujuh PJP dunia itu ya sekarang mau cari kan kantor Elkam di situ ya oto-oto yang masuk itu oto luar kota semua jadi artinya ini bisa juga kita jadikan bahan remaja itu kalau ada acara-acara di masjid kita ya. Masjid jadi pusat kegiatan kita akan bersama-sama pemerintah Sumatera Barat ya untuk menjadikan sejarangan itu ada kantor ada makan doang ada Elkam masjid sebagai lambang sementara kamu sudahi kepatun cik lo ya kok jadi tuan Kalapuang bulu cari buah bir cari ya buah lukam cari dulu kok jadi tuan Kakapuang kantor gubernur cari kantor DPR cari kantor Elkam cari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Angku Datuk atas paparan materi bagaimana Elkam ya dalam menegakkan ABS-SBK, cara mengatur dan adat memakai. Baik, selanjutnya kami akan membuka sesi diskusi, sesi tanya jawab. Untuk yang akan bertanya langsung, maka silahkan dinyalakan kameranya dan disebutkan nama dan asal domisilinya. Dan juga bagi yang ingin bertanya via chat Zoom juga dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di chat Zoom. Baik, ini sudah ada yang akan bertanya, mungkin kepada Pak Afdal, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Doni. Terima kasih yang Angku Datuk Nansati atas paparannya. Banyak dan itu sangat tadi dari paparan Angku Datuk tadi tentang bagaimana peran LKA ke depan. Sebenarnya puncak di Jinto Lam Tibo, semua di Galia Tibo. Jadi itu anak kami cita-cita kan ambo sebagai di rantau dan macam lihat jo anak kemenakan di kampung. Sesuai dengan yang Angku Datuk tadi berasal awak mah bekerjasama dengan dalam dan tiga tali sepidin tu yaitu ulama, cerdik pandai dan nenek mamak. Itu kegiatan masalah generasi itu memang penting. Ambo cik berpasan cik Angku Datuk kira-kira kini tu kalau LKA siapa tapi turunannya kakan. Karena di negara Ambo sendiri, maaf saja Ambo tahu itu, hanya baru diangkat. Adik sekarang tu enggak, saya tak tentu dia Angku Datuk. Jadi banyak pemimpin nak buahnya. Ikut digalak kalau lihat peran dalam lihat lembaga ada orang nampik kalau dan dulunya itu adalah Imam Khatib Labai. Itu dari perangkat dari penghulu. Itu digalakkan balik. Karena beliau itu John Tombak, beliau yang punya anak buah. Cuma persoalannya kini kan itu sendiri banyak yang sudah diangkat jadi datuk dilewakan galanya lah barangkali karena tahu nak gunakannya nih. Jadi salah satu persyaratan dalam melewakan gala itu sendiri itu ada tupoksinya diturunannya dari LKM Sumatera Barat ke KAN dan beko di yang tingkatnya di daerah itu ada di pengaturan balik menagak tentu kalau awak dah dibuat aturan itu syarat jadi syarat spektakuler itu akan bisa berjalan gitu karena awak lah mulai membenahi balik secara menyeluruh. Itu Angku Datuk itu dari Ambo menjadi kemudian itu menjadi yang tupoksi yang
daram tadi itu bisa akan berjalan karena ada sinerginya. Kini yang terjadi dan menjadi masalah karena berhubung juga adik Jo, adik itu kan ada terbagi ampe, adik suan adik nan adik kan adik antara adik suan adik sejadik. Salah satunya kan nangkalan suan adik itu pasti awak tidak bisa dihindari itu berso awak itu kunci pertama awak berang agama. Yang kedua kan angko ada adik itu kan sako je pesako. Jadi kau dapat pesako kau diatur balik. Ndak ada kan dah diatur bahwa dikcen kini mama banyak yang ndak tahu. Hanya tagadai dengan dunia ko sehingga para tu pesako tu bisa dijual balik. Kalau bisa aku diperketat diberi aturannya, dijadikan perda, diatur sedemikian lupa, tidak serta merta menjual saja. Ini banyak terjadi. Ni mama karena mencari kini dengan dunia kini ko ya bisa ratu tengah deh. Kalau ndak ada ratu ni pesako, mama tu ndak ada guna ni kunci mama kan dia hanya menjaga sako je pesako tadi. Jadi itu mungkin dari Ambo Kuratua mungkin bisa dibiarkan turunannya bagaimana peraturannya ke depan untuk menjaga sesuai dengan falsafah tadi. Demikian dari Ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Afdal. Ko Datuk, kita terima dulu pertanyaan atau ingin langsung direspon Ko Datuk satu-satu? Boleh Abu respon dulu. Ya, Ini cukup menukik nih ya. Silakan. Adinda Muhammad Afdal. Buya Alfa, dulu tahun 2002 waktu Presiden Megawati, Ambo sama Adinda Afdal ini sebelum berangkat ke Amerika ini, ya 20 tahun yang lalu, ya 20 tahun yang lalu ya. Kita bikin Dragon Boat. Dragon Boat itu yang terakhir memindahkan ke Padang, Afdal. Ya, alhamdulillah di Padang sudah menjadi sebuah olahraga yang hidup. Itu konsepnya kami sama Afdal dulu di Jakarta ya. Oke. Ya, sebetulnya kan bukanlah anak buahnya Elkam. Elkam ini lembaga himpunan mereka semua karena ada selingkah negari ya. Ada selingkah negari itu artinya kaniko borek tunggang. Ya. Mereka ini mempunyai ya katakanlah otonomi sendiri. Kita Elkam ini himpunan dari mereka, ya ibaratnya tidak tajuluk dia ke gubernur, kami tolong juluknya. Tidak tajuluk dia ke Jati, ke Polda, kami tolong juluknya Elkam ini. Tapi benar juga, kalau seandainya diadakan rapat kerja, Elkam kalau dia ada TOT-nya, memang udah kepikir oleh kita itu Adinda Afdal ya, bahwa siaran diangkat datuk yang ada anunya, ada semacam sekolahnya 3 bulan yang kita adakan persiapan dia jadi datuk gitu ya. Yang kedua tentang sako juku sako ya. Memang hari ini tanah-tanah ulaya, tanah-tanah ini kalau memang kan cuma menggadaikan cuma ada 3 saja. Rumah Gadang Ketirihan, Gadang Alun Belaki, baik Tebuju jaga rumah. Jadi sebetulnya kalau tidak terlalu urgent memang tidak boleh menggadai ya. Tapi kerangka ini memang dalam bentuk rapat kerja. Kalau seandainya perakan mau, kita akan siapkan itunya, aturannya. Nah, ada lagi yang menyampaikan dulu wali negara itu datuk katanya. Ya, artinya wali negari ini tidak dipilih. Karena kalau dipilih wali negari kok ya ada menang, ada yang kalah, ada yang merasa tersudutkan, ada yang merasa terangkat dan sebagainya. Mungkin musyawarah mufakat itu yang perlu sebetulnya. Saya tokoh di wali negari itu diambil dari datuk kah, diambil dari tokoh, tapi kan itulah yang dirapikan saja. Tapi ketika dipilih, aduh jo sikut-sikutan awak. Sebetulnya voting itu bukan ada Minangkabau. Ada Minangkabau mufakat. Ya. Mufakat itu musyawarah kebenaran yang tadi bilang. Jadi di Afdal ini menjadi sebuah catatan penting kita pada rapat kerja tanggal 27 pada
MOU dengan Pak Kapolda itu salah satu yang kita bahas untuk anggaran dasar rumah tangga dan program ke depan, yang tadi diantaranya bagaimana masukkan 1 juz amma ke setiap anak ponakan kita sebagai bekal dia, sebagai pelindungnya, sebagai proteksinya, agar mereka tidak terkam oleh serigala yang bernama narkoba itu. Itu Adina Afdal. Silakan Adina Doni. Ya. Baik, terima kasih Pak Datuk atas jawabannya. Selanjutnya di Siko banyak yang sudah memakai tangan. Kepada Buya, Pak Sekjen dulu, Pak Dalmilus Sumage. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ketua KAM, Angku Datuk kita yang dimuliakan Allah. Siapa Kalau saja? badarok mau ke KAM gini kok Pak Angku. Barek babannya. Iya. Karena sebenarnya di kondisi kita masyarakat Kumarat kalau dilindungi di pasal Pamaleh B itu ya. Asal sepanjang tumbuh hidup. Nah, hidup itu menurut pendapat ambo peran nenek mama atau konadat itu mulai luntur. Konadat kalau lama hukum adat kalau lama tidak tumbuh, tidak dipelihara, tidak disadarkan. Banyak datu-datu nalah mati tidak diduan. Salah satu penyebab itu karena biayanya kan. Nah, kalau datu tidak hidup berarti kan hukum adat tidak hidup. Hukum adat itu tidak tertulis. Kalau tidak hidup tidak bisa dilindungi oleh konstitusi. Sementara diakui oleh konstitusi gitu, ada 3 hukum Islam, hukum adat, hukum negara, hukum positif. Itu di sendiri sama kuenya itu. Jadi kalau kita bisa median hukum adat di Minangkabau, tadi yang restorasi justice Pak Ketua itu, insya Allah jalan. Mungkin tidak panut sanksi sel di Polda Sumatera Barat. Ketemu. Mengadu cerai Pak Barek untuk Pak Ketua pemberlakuan hukum adat selingkah negari untuk memberantas LGBT. LGBT kan tidak tersentuh di hukum positif. Yang menyentuh bisa hukum adat. Aku juga balik baca ruangnya hukum adat di negara itu. Kok dulu orang kalau bencong-bencong nyuasian lu di hukum adat. Nah karena adat kok tidak tumbuh, mulai baca orang medianya. Kalau tidak tumbuh tidak diakui di hukum positif. Nah, itu harapan moga bakal terbentuk nanti pemberlakuan negara itu. Berarti tentu ujung-ujung itu pemberdayaan ini mama atau komadat. Standar kompetensi komadat itu betul-betul kemudian kecepak ketua tadi 3 bulan dilatih itu kalau ada itu standar kompetensi itu nangka menjadi datuk kok standar kompetensinya luar biasa. Mudah-mudahan dengan tumbuhnya dengan hidupnya komadat kok hukum adat berlaku di Minangkabau, hukum positif itu bisa hal-hal yang tadi yang disebut itu yang pengecualian itu. Itu harapan mau ke Pak Ketua. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan kita hal aku bisa tercapai sehingga di Minangkabau tidak ada LGBT. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dina Doni, ini betul sekali yang disampaikan oleh Pak Sekjen. Yang LGBT ini hari ini orang sudah mulai khawatir pula, ama-ama, mande-mande, anaknya berjalan sama laki-laki. Lebih camnya kini kok berjalan sama laki-laki daripada sama polisi. Ya. Jadi LGBT ini setiap korban mencari mangsa. Ya. Kalau dia pernah korban, ini carilah mangsa itu. Ini berkembang terus. Konon ada 19.000. 19.000 itu Pak Ketum, kalau dijadikan batalion tentara itu 19.000 itu setara dengan ya lebih dari 30 batalion itu. Masya Allah. Sumatera Khususnya pada batalion cuma ya batalion 131, 132. Sumatera cuma 2 batalion. Tambah Aceh, tambah Medan sampai 30. Se-Sumatera di batalion sampai 30 ya. Paling banyak 2 balai cuma ya. Ini 30 setara dengan 30 batalion 19.000 ya. Ini banyaknya yang akan mencari mangsa. Ini dasar yang
disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, ya, bahwa mereka, ya, anak-anak kita ini tidak ada lagi selain Al-Quran. Kalau saya melihat ini kalau di Peloan, kalau membersihin air itu di Muaro, Kerajo kita tuh kan cebok aja. Saya mau dibersihkan dari hulunya. Ya, sesungguhnya air ini tadinya dari hulu itu, ya, dari lubuk menturun itu jernih bagaikan aqua. Bahas sampai di Muaro karu dia, ya, kan di tengah-tengah nih terjadinya. Ambo maunya dikawal dari hulu, supaya air sampai ke Muaro jernih dia. Tapi kalau dari Muaro bersihan, Kerajo itu kan cebok Kerajo itu, ya, tukang cebok. Ambo mengawal anak yang setiap lahir untuk kita masukkan 1 juz amma ke dalam tubuh. Tidak paselero dia melihat maksiat itu. Itu yang gunanya Al-Quran kita masukkan. Jadi itu tentang biaya tadi yang kayak Datuk yang disampaikan oleh yang adalah banyak namati tadi. Memang sudah ada surat edaran kita, kain-kainan talipik selama bertahun-tahun supaya dikambangan beli. Ya, aku ada tu, aku sama mak siapanya suai duit beli, ya. Nah, ini masalah biaya tadinya. Kita adakan kolektif rencananya. Sekali angki itu agak 10 datu atau biaya-biaya murah, ya. Makanya dalam rapat kerja kita besok ini, itu salah satu bentuk supaya hidup beli. Nah, sebetulnya penghulu kok adalah pemerintahan terendah. Jadi sebelum ada republik ini, sebelum ada penjajahan Belanda, ya, Minangkabau ini adalah mempunyai pemerintahan terendah, yaitu penghulu, punya Manti, punya Ulu Balang, punya Katik, ya, punya Menteri Pertahanan, punya Menteri Dalam Negeri, punya Menteri Agama, ya. Ini hebat Minangkabau ini. Nah, untuk memusyawarahnya punya surau, mungkin ada surau Tanjuang, ada surau Jamba, ada surau Koto, suku yang punya dulunya. Surau itu suku yang punya, ya. Kuburan pun juga suku yang punya. Jadi kuburan, tapian, sama surau kok milik suku, ya. Itu yang tadi yang mau kecaan. Kemenakan baraja ke mama itu. Mama ini tuladan di kemenakan. Penghulu tuladannya mama. Jadi bukan berajo, bukan mama aku rajo dia anak kemenakan. Enggak, lari. Di kecaan awak komandannya larinya. Tapi tuladan dia kayaknya nyecotoh nyepatulinya. Tapi kalau perintah dia larinya, ya. Orang Minang ini egaliter, nggak mau diatur seperti itu, ya. Ini mencontoh baik contoh, ya. Nggak ada diajaran, nggak ada suruh contoh emang. Dulu ada namanya wartel, wartel pasang wartel semuanya, ya. Akhirnya nggak ada nyawa lagi, ya. Karena nyontoh, ya. Aku efektif kemah. Mereka jadi itu aja. Jadi Pak Sekjen, kita memang Elkam ini akan kita jadikan, ya, termasuk juga di belakang kantor Elkam itu ada namanya Mendan Bapaneh. Jadi kalau saja tiap kabupaten kota menampilkan sebulan sekali dari 19 kabupaten kota adat budaya, ini baru kebagian satu tahun setengah baru kebagian beli. Tapi kalau diadakan 2 minggu sekali, misalnya orang Piaman nih menampilkan indang misalnya. Indang itu sebetulnya begini Bu ya, Ketua. Anak-anak ini ya kan bagaikan anak kemenakan kita ini kan bagaikan air bah. Ya, kalau awak bendung, bendungnya rompak ya. Sawah ladang diajarnya. Tapi kalau awak bendung, awak lagi galuh-gaduh, awak lagi turbin, menjadi energi dia. Saya pengalaman statementnya. Dulu ketika mau jadi sardadu di Tanjung Priok, sampai balik tahun di Tanjung Priok, di Texasnya Jakarta, dan pernah menjadi kepala bajingan, ya, pakai kapten, pistolnya 2. Jadi preman dari Ambon, dari Makassar, dari NTB, NTT itu anak buah, ya. Nah, jadi Kicik Panglima mau kapten itu panggil. Kamu perlu Rajas ini yang latih anak-anak itulah. Kapten Fauzi, apa saran kamu? Kamu tahu kan kemarin anak buah kita ditikam di Priok mati, tahu? Siap. Ya, sebelumnya anak buah kita nikam orang juga di sana. Nah, apa saran kamu?
Siap? Nah, Ambo keceng ke Panglima. Kumpulkan semua pelaksana itu perwira pelaksana yang di kapal itu, wakil komandan sudah itu. Nah, Ambo cerita. Setiap hari pesiar, Ambo ajak para prajurit-prajurit ini untuk mendayung perahu karet. Ya. Mendayung ke situ 2 kilo, balik 2 kilo, 4 kilo. Ya. Ambo bakar energinya, Ambo bakar kalorinya. Ketika sore mau pesiar, ngantuk semua. Ayo yang mau pesiar, mobil sudah ada, mau silakan berangkat. Ya. Kamu kenapa nggak pesiar? Enggak, kemudian capek katanya. Kalorinya udah saya bakar semua. Jadi hari pesiar itu saya bakar kalorinya dulu. Akhirnya tidak ada yang pesiar. Pesiar itulah yang kopral itu, yang banyak kasus itu yang bikin berantem, menikam orang macam. Dari itu anak-anak itu kita bakar kalori. Kalau dibiarkan anak-anak ini, kenapa dia melean? Kenapa bertanggang sampai malam? Pasti masih ada kalorinya. Kalau kalorinya sudah habis, pasti ngantuk dia. Ya. Jadi aktivitas anak kemenakan kita ini harus kita tingkatkan. Ya. Harus, makanya kalau jadi Mas Haji itu dijadikan pusat kegiatan anak-anak, mereka melukis, menggambar, berpuisi, hafal juz amma, hafal asmaul husna. Itu yang akan kita arahin anak-anak mereka kita sampai memasukkan tadi. Jadi Pak Sekjen, ini saya catat ini yang LGBT dan tentang pengukuhan datu-datu. Masih. Baik, terima kasih Pak Datuk. Selanjutnya dari DPW Jabar, Buya Kahal Mulyani, silakan Buya. Ya Kahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Pak Kodatuk ya. Ya Bu ya. Yang pertama, yang rencana tanggal 7 nanti itu bersama dengan Kapolda ya. Jadi ada kejahatan-kejahatan yang ditarik nyelesaiannya menjadi di ranah adat lah gitu kira-kira kan. Ya, biar berani Mamak dia kemenakan balik. Ya, mungkin sangat bagus menurut Ambo ya. Karena Ambo di bidang syariah. Nah, sebenarnya di bidang syariah itu hado sebenarnya itu. Bahwa jika terjadi perselisihan diselesaikan menurut cara syariah misalkan. Nah, mungkin di Sumatera Barat juga bisa itu kan. Kalau ada perjanjian nanti bisa seperti itu. Jadi akan diselesaikan secara adat terlebih dahulu misalnya gitu kan. Itu bisa menjadi klausul tambahan tuh nantinya tuh. Kalau misalnya itu terjadi ya berdasarkan MOU itu kan. Jadi ada dasar hukumnya kan. Kan kalau syariah itu kan ada dasar hukumnya kan. Jadi kalau ada perselisihan atau sengketa syariah diselesaikan melalui Badan Syariah Nasional, ada itu kan, Arbitrase Syariah Nasional. Itu menurut Ambo bisa menjadi badan sendiri Sumatera Barat kan. Jadi badan apa? Arbitrase adat atau apa namanya gitu kan. Jadi bisa diformalkan itu kan, diformalkan sebagai gandengan dari hukum formal. Itu bisa menurut Ambo tuh. Selama dasar hukumnya ada gitu kan. Ada payung hukumnya lah. Nah, mungkin kerjasama dengan Kapolda itu menjadi payung hukum mungkin kan. Nah, cuman kesiapan SDM dan daerah teritorialnya itu, nah mungkin menjadi fokus nantinya, jangan sampai ada daerah yang gray area atau abu-abu kan, jadi harus jaleh pembagiannya kan, kok masuk ke Pusangka, masuk Pariaman, masuk Skapiang, masuk Hama itu kan, terus jaleh kan, daerah teritorial terus jaleh berarti kan, dan kesiapan SDM-nya itu, Mbak, kesiapan SDM-nya kan, jangan sampai nanti lah dibawa karena adat, di adat nggak siap gitu kan. Nah, tapi enggak ada apa angku datuk itu tuh. Enggak ada udah cari pandai itu yang bisa menyelesaikan misalkan. Mungkin itu aja sebagai saran. Itu yang pertama pertanyaan Ambo. Ya. Nah, yang kedua, kebetulan Ambo sebagai konsultan syariah. Jadi misalkan ada perusahaan yang hijrah dari konvensional menjadi syariah. Misalkan yang minta rubah perjanjian yang pihak ketiga, aturan perusahaan, nah itu berubah jadi syariah sadanya kan. Nah, itu bisa kerja Ambo tuh. Nah, terakhir biasanya itu Ambo menciptakan budaya syariah di perusahaan itu. Apapun bentuknya, apakah PT atau rumah sakit atau apa. Pada saat Ambo menciptakan budaya syariah di Tampe itu, sebenarnya sederhana kerja Ambo-nya. Mambo ada Sumatera Barat kemarin gitu. Contohnya apa? Menebarkan salam sebo-sebo Karawan kan. Sholat tepat waktu. Mengaji sebantah habis sembahyang. Itu kan kerja awak sebenarnya kan. Kerja orang Minang sebenarnya kan. Dasar dari adat bahasa Syarak bahasa kita bulah kan. Nah, kalau dalam perusahaan insya Allah boleh banyak melaksanakan seperti itu kan. Nah, jadi kebetulan posisi
Apuangku Datuk ya. Nah, mungkin Iya. bisa diformalkan di Sumatera Bali sebenarnya kan. Sebenarnya kan lahado sebenarnya, tinggal bangkit Bali sebenarnya kan, karena kalau dulu Muraso kan kebetulan pun tidak lama tinggal di kampung ya, cerita-cerita orang Gaek dulu kan laki-laki itu tidur surau kan begitu kan. Habis sembahyang kan mengaji kan surau itu kan. Jadi memang lahado budaya syariah itulah terbentuk sama Sumatera Barat itu kan. Nah kini kok muncul balik ya, muncul balik kini kan, tapi dalam bentuk yang apa ya, modern ya. Jadi perusahaan pengen budaya syariah kan. Bukan hanya di Indonesia lah. Di Eropa pun sekarang tuh banyak budaya itu menciptakan budaya syariah. Sampai di Amerika pun budaya itu kan. Jadi bagaimana menciptakan budaya syariah dalam perusahaan itu kan. Nah sebenarnya awak bisa angket dalam masyarakat yang lebih besar sebenarnya kan. Nah di Sumatera Barat paling potensi sebenarnya. Nah mungkin sekedar usulan Ambo minimal dipikirkan dulu lah baca ronyo gitu ya. Nah kebetulan, nah kalau Ambo bantu pun siap lah, karena Ambo sering praktekkan di perusahaan-perusahaan berdeko gitu. Bah menciptakan budaya syariah itu, bah merubah dari konvensional menjadi budaya syariah. Itu aja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang kedua direspon. Ya, makasih Dinda Doni. Jadi Buya Kahar Mulyani, saya beliau tadi nyampaikan tentang kerjasama ini. Kalau saya undang Buya Kahar hadir waktu itu kenapa? Karena ini Pak, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Karena asal selama apa? Selama bisa diizinkan. Harusnya mau patang itu di Bengkulu. Cuma terkadang kado suasana izinkan mau jadi batal. Ketum harus utus ini Buya Kahar hadir pada acara itu, ya, untuk kita sosialisasi daram ini tentang aplikasi itu kan syariah itu, Buya Ketum, ya. Ya, betul. Aplikasi sebetulnya adalah syariah itu, kehidupan sehari-hari kita itu yang disampaikan oleh Buya Kahar barusan ini, ya, bahwa syarat mengatur adat memakai itu hendaknya program syariah inilah harus kita suarakan ke tengah masyarakat kita kembali, ya. Nah, memang waktu kita kunjungan hari Rabu kemarin kepada Pak Kapolda, ini memang menjadi pilot project Buya Kahar tentang perjanjian kita dengan Elkam, dengan adat, dengan polisi ini akan menjadi pilot project. Beliau sampai izin kepada Bapak Kapolri, ya. Nah, jadi mengurangi beban polisi yang terganggu oleh yang remeh-remeh ini, sarankan imam jo agama, ya. Karena saya perlu, kalau tidak ada ulama adat saja, itu bakal kareh beli. Tapi kalau ada ulama dalam itu, ini bisa longgar, bisa lunak, ya. Jadi Pak Ketum, Ya, siap. Ini perlu saya didampingi dari daram untuk menukian seketik nih program ini, ya. Karena seperti tadi ditanyakan oleh Dinda Afdal, apa bentuknya kita kepada calon-calon datuk-datuk ini yang ahli Sunan Tunggal tentu ya kan. Sosialisasi ini hendaknya daram ada dari bagian kami atau kami bagian dari daram. Jadi supaya ya syarat mengatur adat memakai tadi itu terlaksana, ya. Jadi Buya, ya. SDM ini mungkin ya tadi Buya menyinggung SDM itu imam saja, tidak harus ada ulamanya, ya. Ini cukup musyawarah kok kan win-win Pak. Musyawarah kok nandinya dijual dia awak dilaluan, ya. Itu tidak negatif sebetulnya, itu positif itu, ya. Apa artinya dalam sebuah dalam sebuah kita ketika perperangan, ya kan, ketika dibawa ke meja perundingan itu kan win-win. Berapa tawanan dia dikembalikan, berapa perbatasan yang harus disetujui, berapa kos ini, biaya ini kan win-win semua. Kalau tidak angkat senjata lagi. Kalau tidak tercapai win-win dalam suatu musyawarah, itu pasti perang lagi, pasti kelahi lagi, ya. Dan itu memang penting sekali. Jadi Buya, saya memang SDM yang disampaikan oleh Buya Kahar tadi itu, ya, hendaknya daram ini yang di Sumatera Barat atau tingkat terbentuk sampai kabupaten kota kan, daram kan? Daram itu ada se-Indonesia, sedunia, kecuali di Sumbar. Kenapa kecuali di Sumbar?
Karena namanya kan Daram tuh Dai Rantau Minang, bukan itu ya? Oh gitu. Dai Rantau Minang. Jadi urusan kita urusan rantau. Cuma kita berkontribusi ke Minang, gitu. Namo saya orang tahu tapi itu sudah tahu enggak. Namanya anu kok apa namanya kok Daram kok. Galih Kumango kok. Saya tahu aduh gitu. Penjahit menang 7 ragam doh yo. Iya. Semuanya doh itu kan. Betul. Daram itu enggaknya gitu. Jadi karena tadi Buya Kahar bercerita tentang SDM. Kalau di orang Minangku di Kalena mau. Ini duduk musyawarah. Ini dipermalukan di tengah pantangan sama dia. Tapi diminta pitihnya diam-diam untuk beli Al-Quran mau dia. Datanglah tuh. Ya. Jadi Doni, saya daftar satu ya untuk bayar Al-Quran. Tadi saya daftar satu ya. Alhamdulillah. Jadi sama saya. Ya. Jadi gerakan ini bagus nih. Jadi kata Umar bin Khattab, ketika kau membangun masjid, kau letakkan sajalah dulu batu di atas tanah itu. Nanti akan ada yang meneruskan. Programnya Buya tentang Al-Quran tadi, apalagi masuk Ramadan ini, momen yang sangat bagus sekali nih Buya. Ya. Iya, ya. Jadi sementara gitu Buya Kahar ya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Buya Doni. Tambahan satu second aja. Jadi melanjutkan Buya Kahar tadi tentang perilaku syariah. Alhamdulillah di Amerika itu sudah terlaksana. Kebetulan Ambo bergerak di bidang service industry. Jadi mereka memakai kata-katanya adalah 5 dan 5 boleh fit rule. Jadi kalau 5 boleh fit itu jaraknya kan jauh lah. Sekitar 10 meter lah. Itu awak bertatap muka dan senyum. Itu kan perilaku syariah. Kalau awak berdekatan dengan orang itu sekitar 2 meter, 3 meter, itu jaraknya 5 feet. Itu awak greeting mengucapkan salam, selamat pagi, selamat siang, dan senyum, dan itu perilakunya sudah diaplikasi. Jadi apa yang kecil Buya tadi itu bisa mau dapatkan mereka menambahkan, meyakinkan, berasal diorang ibarat dipakai orang itu dijadikan core business. Gitu. Dijadikan suatu, Ambo juga diikut training dalam manajemen, Ambo kecian ke kawan, this is nothing new for me. Karena awak tahu kan di kampung ada kecian kan senyum sedekah orang apa. Tapi kalau disabitkan bahasa Inggris, orang awak pengen jauh gelar MBA kemarin. Itulah bertukar cigak je baru aja bukan awak tembak dulu siko karo. Awak tak beli barang-barang awak, cuma ditukar kulit orang. Jadi balik tak ada jawapannya baliklah kepada falsafah ayat tadi. Dalamnya ada awak sado sumber sadonya dosin. Itu Ambo meyakinkan berasal dalam pencarian Ambo. Kamu sih kok rupanya punya awak sadonya. Itu Buya. Itu. Ini orang berajanya ke Eropa tuh Pak, gini tuh. Ya. Baik, terima kasih Pak Afdal tambahannya. Selanjutnya mungkin kita persilahkan Angku Asmi Datuk Bagindo, Ketua LKAM, silakan. LAKM. Oh ya, LAKM, maaf. Suaranya. Silakan di-unmute dulu, Ku Datuk. Masih belum. Masih connecting audio. Nah, silakan Angku Datuk. Suaranya belum masuk Angku Datuk. Unmute. Sudah di-unmute, tapi kayaknya sinyal kali ya. Alah. Silakan, alah. Saya Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Siap. Terima kasih atas semua yang telah Angku sampaikan. Sebelumnya ingin Ambo memperkenalkan diri. Ya, betul. Asmi Gala Datuk Bagindo. Tanjung. Asal jauh Jakarta dan sekarang. Dan kebetulan Ambo pada saat ini Ketua Lembaga Adat Kebudayaan Minangkabau yang ada di Jakarta. Iya. Lembaga ko telah ada sejak 2003. Ya. 20 tahun sampai kini. Lembaga ko memposisikan diri
ibarat berburu memintih Angku Datuk. Ya. Jadi kalau ada persoalan-persoalan yang sampai ke tingkat nasional, soal atau soal Minangkabau, kita baru di situ kita ikut. Nah, dan kita selama hukum memang telah bekerja sama dengan Ketua Kelapatan Adat Alam Minangkabau, yaitu beliau Angku Sayuti Datuk Raja Pengulu. Ada persoalan-persoalan, kita komunikasi, alangkah diambil, ibarat berburu kuanko, kita alu lihat kerana rabah itu di ranah. Karena Jakarta atau kita berada di luar teritorial adat Minangkabau, jadi tidak sampai cupak buatan Angku Datuk. Maka untuk selanjutnya, Ambo berharap Angku atau Elkam tetap kita bisa bekerja sama. Kalau tidak awak lain, kalau tidak kini papan. Kita juga melihat dusanak-dusanak kita yang ada di perantauan, semangat dia berminang-minang sangat tinggi. Namun beliau mungkin belum sempat mempelajari, mendalami akan nilai-nilai adat. Begitu juga banyak para tokoh-tokoh yang telah maju di perantauan, tiba-tiba diangkat jadi datua. Sedangkan beliau belum sempat mempelajari, mendalami tentang nilai-nilai adat. Sehingga beliau sulit untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Cuma nampak jalan tidak tahu. Di sisi lain beliau diangkat dengan sumpah. Harus melaksanakan fungsi-fungsi nenek mama. Kalau tidak melaksanakan, katih tidak pucuk ke bawah, tidak baurek, di tengah-tengah di Geriak Kumbang. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita coba membukakan wawasan untuk saling berdiskusi dengan beliau-beliau itu tanpa menggurukan. Karena nenek mama itu duduk semu rendah, tagak semu tinggi. Alang jo kekek bari makan buah hanjalai, panjang jo singkek kita paulehan, mudah-mudahan di sinan muka suit tercapai. Itulah Angku Datuk yang salamoko kita laksanakan, dan sekarang kita juga bekerja sama dengan Daram dalam hal itu karena ada pesan di sarak pesan di kita bulah. Runding bekieh kato misa kaji badalia. Runding bekieh itu nenek mama. Tapi kaji badalia itu adalah fungsi para halim ulama. Tampaknya di Jakarta kau adalah di Daram. Angku Datuk, dalam kesempatan kau ada yang ingin nambo tanyakan kepada Angku. Seperti awak ketahui bahwa kembali ke negari bukanlah kembali kepada nilai-nilai adat, tapi hanya kembali kepada nama negari. Sehingga fungsi para adat dan para nenek mama yang ada di negari itu sama sekali tidak berjalan. Yang berjalan dan berfungsi adalah sistem pemerintahan desa dengan bamusnya. Nenek mama tidak ikut dan tidak serta dalam mengurus masak negari. Sedangkan pepatah mengatakan elok negari dek pangulu, elok susunan dek nantuo, elok tapian dek orang semando. Maka dari itu kita ini seperti maeto kain bakarung. Maka Ambo mengatakan adat Minangkabau pada saat ini seperti karakok ngonjek batu. Idui sagan mati ndak amuh. Hal itu telah terjadi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79. Maka dari itu pertanyaan Ambo, baa kira-kira caro membalikkan Siriah ke Tampuak, Siriah ke Gagang, Pinang ke Tampuak, membalikkan posisi nenek mama itu berperan di negari. Nah, satu hal mau melihat Undang-Undang Nomor 6 2014 dan Perda Nomor 7 2018 itu seakan-akan memberikan peluang untuk nenek mama berperan aktif, ikut seperti yang aku katakan tadi di Minangkabau itu tidak ada voting, tapi adalah musyawarah mufakat. Maka mengangkat wali negari, wali jorong dibicarakan oleh nenek mama menurut musyawarah mufakat. Kalau saat kini itu kan mengangkat wali jorong, wali negari, one man, one vote. Jadi artinya tidak berlaku adat Minang dan kerapatan adat negari membuat putusan, belum kan sah putusannya sebelum dimurnakan, ditetapkan oleh Badan Musyawarah Negari. Jadi itulah persoalan yang awak lihat menurut pandangan Nambo Angku Datuk yang menjadi PR awak membalikkan Siriah ke Gagang, membalikkan Tampuak, Pinang ke Tampuak, membalikkan fungsi nenek mama sehingga adat SMK negara itu benar-benar berjalan. Pada saat ini awak tidak melihat
nenek mama berfungsi atau bermusyawarah di nagari di balai adat. Karena tidak ada yang akan dia musyawarahkan. Paling mereka mengurus anak kemenakan sendiri atau masing-masing di nagari. Jadi itulah barangkali mungkin kalau menurut Ambo PR yang gadang. Nah, seperti dikatakan tadi, sementara di rantau semangat berminang-minang itu sangat tinggi. Sehingga di Minang ini kini kok ada suku pun juga ada tingkat nasional, Kuda Tua. Ya. Ada tingkat nasional. Tapi apakah sesuai dengan aturan adat? Itu belum tahu. Itulah pertanyaan awak. Ada tingkat jorong, ada tingkat nagari, kecamatan, kabupaten, kota, malah ada diaspora yang tingkat dunia. Seperti Pak Abdal ada di Amerika, beliau aktif. Nah, maka kini suatu kebanggaan kita, yang kita sahabat suatu kemajuan, yang dulu adat itu dibicarakan di surau-surau, di tepi-tepi sungai, tepi-tepi sawah, tepi-tepi danau, kinilah dibicarakan di tingkat secara kemajuan teknologi yang bisa kita lakukan seperti itu. Maka mungkin inilah yang harus kita manfaatkan. Jadi itulah pertanyaan Nambuang Kuda Tua. Ba'a kira-kira membalikkan Syriah ke gagang, membalikkan pulang agar nenek mama atau adat itu berdiri di nagari. Karena pertumpunya nagari adalah di kerapatan adat nagari. Itu saja terkali. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Karajo yang bare mah Kuda Tua. Ya. Terima kasih. Ya. Datuk Azmi, Datuk Bagindo. Memang sebetulnya kalau awal-awal disampaikan untuk Azmi ini pertanyaan yang lain tadi tidak ada. Kok lengkap seluruh disampaikan beliau ini ya. Ini intipatinya nih mana tuh ya Datuk Bagindo ya. Jadi mana tuh LAKM ya bahwa ketum saya ingin juga bersuhu cuma itu kalau menentu ada di Jakarta, Ambo besok Jakarta tapi langsung ke Padang dulu ya karena persiapan pertemuan dengan Pak Kapolda itu. Siap, Ambo Tua. Sebelum Ramadan mau ingin sebut menentu. Nanti Dina Doni tolong telepon beliau nomor telepon beliau ya. Jadi Siap. ada di panitia itu. Jadi itu ya. Yang kedua memang betul sekali yang disampaikan. Datuknya ada di rantau yang tapi biasanya ada penungkik itu Datuk ya. Tapi penungkik ini tentu tidak sehebat Datuk yang sesungguhnya ya. Kemudian rangkaian kegiatan tadi memang di daerah ya dengan kemajuan gimana tuh ya. Ada namanya BAMUS, ada LPM, ada ini. Tetapi sebetulnya kalau nik mama ya diberikan semacam wewenang, maka kita mulai tadi dulu dengan penyerahan perkara kepara anak kemenakan kita tadi. Kalau perkara anak kemenakan kita tadi diselesaikan nik mama mulai dicari itu Marto ya. Mencari mama lihat, keniko kan karena mama nak dicari. Dan kerja di mama lo je leh. Kini kok ada kerja baru. Ada kemenakan bapak karu apa segala macam itu dibalikkan ke mama lihat. Ya, polisi nak mau menyidik. Silakan kalian ke cari mama kalian. Kantor KAN, kantor Elkam dan sebagainya. Dari itu kalau Iko bisa awak tegaan ini yang mana tuh tadi biar Sirih balik ke Gagang dan Pinang balik ke Tampuk kok bisa hidup balik. Malah kita juga beberapa imam menyampaikan supaya wali negara itu dipilih oleh para imam ini. Karena inyo ya mantinya kalau kan gitu ya mantinya wali negara itu. Ya. Jadi yang menjalankan pemerintahan itu kalau dia ambil gadangnya. Kalau dia ambil keteknya ya datuk penghulu suku itu ada mantinya, ada dubalangnya, ada Izin Pak Ketum menjadikan kedua ini untuk mitra kita di Elkam daram dengan lembaga ini. Ya. Ya. Nek ambil dokter mana? Halo. Dari suara mana dari Pak Doni? Dari Dokter Amril Amir tadi masukkan yang. Jenderal Amril Amir.
dari Sekum Selama itu, ya. Ya. Belum muncul orang tadi. Ya, Pak Ya, Ketum. Ya. Tambahin, tolong tambahin. Iya, iya. Kita bersyukur sekali nih Pak Ketum. Ya. Ada Daram, ada tadi Pak Datua Bagindo sebagai lembaga kebudayaan Minangkabau di rantau, dan Daram dai rantau Minang kita. Anak kemenakan kita di kampung, anak kemenakan awak di kampung. Kalau ada suara dari mamaknya di rantau, itu sangat nyodanga tuh. Kalau misalnya ada kenakalannya ndak agak mencolok, awang dan laporan ke mamang di Jakarta, dan laporan ke mamang di Medan, karena mamaknya kok yang sering berkontribusi secara material. Jadi kedua organisasi Daram dan lembaga kebudayaan Minangkabau, kita jalin mitra yang sangat kuat untuk membentuk program-program yang disampaikan oleh Ketum tadi untuk membina anak kemenakan kita yang ada di kampung, untuk mengembalikan adat Basandi Sarak Basandi kita bulah. Jadi syukur alhamdulillah dua lembaga kita jadikan mitra yang sangat kuat untuk kita, karena beliau berada di rantau, beliaulah yang akan menyorak-nyorai anak-anak kemenakan kita yang ada di kampung. Dan dari rantau suara dari rantau sangat didengar oleh anak kemenakan kita. Betul Mak Engku Bagindo? Mak Engku Bagindo, di Perda nomor 9 tahun 2000 kan kembali ke Nagari. Tapi baunnya baun desa. Tapi Perda nomor 7 tahun 2018 kan ingin memfungsikan nenek mama. Desa Nagari itu namanya Nagari Adat. Kalau dapat wali Nagari itu kan dipilih oleh KAN. Iko kini yang sepenuhnya alun jalan di Sumatera Barat. Kami dengan Ketua Umum nanti acaranya Perda nomor 7 tahun 2018 kok bisa diaplikasikan. Bahwa yang menentukan wali negari itu memang kerapatan adat nagari. Kini pelangkan itu saja Dima yang paling ketek sudutnya kentu wali negari itu asinan bagantungan. Kadang-kadang di muka itu yang ada wali nagari, PKK, BAMUS, LPM. Nenek mama tadi, mama rumah tadi disudui seletaknya kan. Padahal kantor-kantor wali nagari itu semuanya kantor-kantor kan dulu, karena kan lebih awal adanya di Bandiang wali nagari. Terima kasih sekali Daram dan Mak Datuk Bagindo. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, kalau dapat kita nanti ada pertemuan khusus Pak Ketum, Datuk Nansati dengan Daram ini, dengan lembaga kebudayaan Minang yang ada di rantau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo tambahkan seketik. Sebenarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 balik, menurut Ambo pada saat ini sudah sangat bagus. Perda 7 2008 balik itu lebih bagus. Pasal 2 mengatakan perda itu dibuat adalah sebagai pedoman kabupaten kota untuk menyusun pemerintahan nagari menurut hukum adat. Adat itu kalau tidak salah pasal 2 ya. Betul Engku. Dan jelas di situ fungsi kerapatan adat nagari ada mengangkat, memberhentikan dan mengawasi wali nagari dalam menjalankan pemerintahan. Nah, ini kan berarti suatu peluang. Cuma untuk aplikasi atau ini kan ada tergantung oleh kabupaten kota. Maka sekarang persoalannya tinggal di kabupaten kota. Apakah mereka mau? Karena sentralisasi itu ada di kabupaten kota. Persoalannya. Sekarang perda ini udah 3 tahun umurnya, udah 4 tahun. Undang-undang itu udah 7 tahun. Ada 8 tahun. Maka alunnya, awak khawatir nanti berubah loh situasi. Maka dari itu mungkin harapan nambo ke Pak Ketua yang baru, ya kan, baru, itu kalau bisa didorong, ya kan, supaya bisa kita laksanakan. Karena ada yang mengatakan itu abu-abu katanya. Jangan-jangan kan itu menggantikan badan musyawarah yang ada yang dulu. Itu sebenarnya tinggal kita menerjemahkan, diarahkan fungsi itu ada di kerapatan adat. Dan di negara awak tidak ada voting, adanya musyawarah mufakat.
Ini kan memilih wali jorong pun juga one man one vote. Kan berarti artinya kita memakai aturan orang luar untuk kita. Nah, maka dari itu barangkali kalau mau katakan kita ini di rumah sendiri, ada orang membuat aturan di rumah awak anda boleh satu-satu, tapi awak diam di situ. Tapi diam lo nama awak desa dikatakan negari. Badan musyawarah desa dikatakan badan musyawarah negari. Ini kan semacam suatu hal yang memang ini, dan kita kecewa apabila tokoh-tokoh nasional datang ke Sumatera Barat, ya lihat, atau orang rantau, mana nih adat mesti disyarat, mana nih fungsi penghulu. Sebenarnya bukan salah penghulu itu, bukan salah sistem adat mesti disyarat, karena mereka itu diputar, hak-hak mereka dipindahkan. Adat itu tidak berdiri lagi pada kakinya, telah berdiri di kaki undang-undang desa yang sama dengan seluruh Indonesia. Baik, terima kasih tambahannya. Kok badan musyawarah kelurahan. Maka dari itu harapannya Ambo mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan kita sehat, mudah-mudahan sisa-sisa awak kok bisa awak gunakan Pak Ketua. Jadi sama dengan Daram. Maka Ambo nambah khawatirkan sementara yang bersemangat tentang Minangkabau, yang paham Minangkabau, tidak ada lagi pekalam-kalam generasi awak di masa yang akan datang. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Pak Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iko karena pembicara kita jam 9 ada acara lo balik untuk menghemat waktu. Mungkin Iya baik, karena masih banyak yang bertanya, mungkin kita tampung dulu ya Angku Datuk ya. Nanti silakan terakhir Angku Datuk merespon secara global saja untuk yang terakhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Angku Datuk silakan. Ketua Umum, karena ada Bapak Amir ya. Ya, baik. Ya, beliau ada juga hukum ya. Sekarang Ketua Harian. Beliau saya tunjuk menggantikan saya untuk berikutnya biar tampung semuanya, karena unek-unek ini harus diterima semua nih ya. Banyak yang angkat tangan saya lihat tadi itu ya. Iya, betul. Jadi ditampung semua karena saya harus berangkat rombongan nih dari dari ini ke Solo terus ke Jogja ya. Jadi rombongan soalnya mobil alumni ketika saya serdadu, nih leteng-leteng saya, jenderal-jenderal ini nunggu saya semua. Jadi ada 11 orang jenderal nunggu saya ini. Saya izin dulu, karena saya minta waktu memang, ini mereka sudah tasbih semuanya. Tinggal saya sendiri yang di sini. Jadi Pak Amir, tolong teruskan tampung dulu. Karena yang disampaikan oleh Datuk Azmi, Datuk Bagindo tadi, Datuk ya, ini hal yang fundamental sebetulnya. Ya, hal yang sangat dasar sekali. Ya, supaya sasaran utama kita itu sebetulnya. Siap, ya, Pak negara itu walian, ya. Kalau itu ya, kalau itu biar bupati wali kota menoleh ke sana. Makanya action ini harus kita lakukan. Sepanjang kita tidak action, kita tidak diperhitungkan orang. Nah, anggap pula lah kan itu sebagai DPR tingkat 3 gitu. Ya, karena DPR tingkat 2, ini DPR tingkat 3-nya milih oleh negari. Cukup mereka saja musyawarah. Biar tergambar situ Minangkabau aslinya gitu ya. Saya setuju itu ya, bahwa wali negari one man one vote. Akhirnya negari sana kampung sini bacekak karena satu dari situ ya. Dari itu jangan, jadi biar dia menunjukkan akhlak tadi. Kembali lagi yang tadi itu Ketua Daram ya. Iya, Pak. Jadi supaya mereka ini menunjukkan akhlaknya, dia berbaik-baik di negeri itu biar dia tunjuk sebagai wali negari. Kalau dia tidak berakhlak, tidak bisa. Jadi orang segagah apa saja, ya, sepintar apa saja, yang membedakan makhluk itu dengan makhluk lain itu yaitu akhlak itu. Ya. Betul. Nah, ketika dia gagah, dia pintar, dia bagak, dia banyak ini, tapi tidak berakhlak. Jangankan memimpin orang, dia sendiri sebagai manusia tidak memenuhi syarat sebetulnya kalau dia tidak berakhlak. Jadi intinya banget ya, bahwa kembali yang disampaikan oleh Daram tadi ya, bahwa akhlak ini, budi pekerti ini, makanya saya bilang tadi pepatah mengatakan bukan berajo, tapi beraja. Kalau beraja itu pasti akhlak, ya, pasti akhlak yang ke depan. Nah, dari itu siapa saja yang boleh jadi wali negari,
Dia berbaik-baik dari kecil, sudah kelihatan. Inyo pandai mengaji, inyo pandai pidato, inyo pandai ke sawah, dia pandai ini, baru dia jadi wali negari. Tapi dia datang tiba-tiba dia bagak terus dia jadi wali negari, tidak boleh. Demokrasi di awal dari Minangkabau. Ya, demokrasi mau makan aja demokrasi. Payuan loh, yang makan lah pasti kau setuju mau makan lah. Payuan loh. Suaranya putih, suaranya hilang. Saya setuju tadi yang sampaikan oleh. Hilang suaranya. Oh ya. Suaranya tidak terang alai. Terang. Terus, betul. Hilang suaranya. Udah tuh, Fauzi Bahar hilang suaranya. Satu ketika kalau pas beliau pulang kampung, nah, dan Lanjut nih. kantor LKAM. Oke, Angku Datuk, suaranya tak unmute, Angku Datuk. Diklik unmute dulu. Bertemu dengan Pak Gubernur, ya. Ini bisa menjadi sebuah bentuk awak rame-rame ya, Wak. Asalkan awak saciuk Mbak Basi sarancang saciuk Mbak Ayan sarancang Mbak Basi. Ini terwujud yang disampaikan oleh Mak Datuk Azmi Datuk Bagindo tadi, ya. Saya tinggalkan pertemuan ini karena saya harus berangkat ke Jogja dan ke Solo, ya, ke Jogja, ke Semarang. Mungkin belum terhimpun. Di belakang saya juga banyak ketua dan anggota LKAM kabupaten kota yang kami libatkan juga hadir di sini menambah ataupun menukuk apa yang sampai tadi banyak kurangnya. Maklumlah Serdadu ini tidak terlalu dalam ilmu penghulunya sebetulnya, tapi saya ingin tegak adat ini, ya, tidak sesulit saya menghabiskan togel lah ini, ya. Dulu ketika habiskan togel ini memang agak sedikit berdarah, tapi ya tegak juga. Jilbab juga begitu. Awal-awal kita jilbabkan orang yang Muslim pun tidak setuju juga, tapi ketika itu bisa kita lakukan, toh mereka juga bisa menggunakan terutama sekali anak keturunan keponakan kita, yang ketika dia berbusana Muslim teduh wajahnya, nanti cantik, ya. Tidak ada dengan rendah diri lagi, tidak punya kalung emas, tidak punya anting-anting emas, tidak punya gelang, semuanya tertutup. Jadi mereka bantu bersama, tidak ada yang rendah diri seorang perempuan yang tidak punya kalung emas. Dari itu saya ingin bekerjasama dengan Daram sama LAKM tadi, ya, Pak Asmi, ya, Datuk Bendaro, Datuk Bagindo. Saya ingin juga dengan organisasi lain. Ternyata orang rantau ini lebih cinta ke kampungnya daripada orang kampung sendiri, ya. Terasa bahwa kecintaan ini memang kampung aku, kalau saya ditinggal betul itu. Setelah ditinggal saya yang ginjal, kan. Jadi Bapak Dr. Alfa Henry, kami mohon terus berikan masukan, ya. Kalau bisa pertemuan 27 ada utusan Daram yang cerita tentang syariah tadi, ya. Siap. Demikian saja. Salah dan janggal mohon maaf. Terlantong kenai Dindo Keturun, mohon maaf, dan selanjutnya pada Bapak Dr. Amil Amir, MPD, saya serahkan pada beliau untuk melanjutkan dan menampung pertanyaan dan saran lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ketua. Selamat dalam perjalanan. Insya Allah acara kita live di YouTube Angku Datuk, nanti di perjalanan kalau ingin menonton bisa disaksikan kembali. Baik, selanjutnya mungkin kita dengarkan. Ini masih banyak yang mengangkat tangan ingin berkomentar. Selanjutnya kami persilahkan dulu kepada Bapak Malin Bonsu. Nah, aku dari tadi lama angkat tangan. Silakan. Terima kasih Dinda Doni. Yang ambo hormati Buya Dr. Elva Henry dan para alim ulama serta guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.
Suatu kehormatan bagi Ambo untuk terus ikut di kegiatan daram ini, karena kegiatan daram ini merupakan tambahan ilmu yang luar biasa yang akan menambah ilmu pengetahuan Ambo, khususnya mengenai dakwah bagi dai di Rantau Minang. Sebagaimana yang sudah Ambo ikuti dari awal, Ambo ingin coba sedikit memberikan sumbang saran, terutama yang disampaikan tadi oleh Angku Datuk Fauzi Bahar mengenai LGBT, ya. Karena terus terang aja Ambo mengamati bahwa firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 120 yang berbunyi, "Walan tardu 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan senang, tidak akan rela Yahudi dan Nasrani itu sebelum kita mengikuti cara mereka. Ya, ini sudah terlihat dan tergambar, ya, jelas di kampung halaman kita sendiri bahwa LGBT dan sejenisnya sedang marak. Nah, usulan Ambo mungkin alangkah baiknya daram juga bisa membuat plan yang baik gitu, bagaimana kembali ke surau agar dikuatkan lagi, karena kita tahu manfaat surau bagi awak atau generasi muda Minang itu sangat kuat sekali pengaruhnya dan manfaatnya untuk jati diri setiap anggota Minang. Nah, yang kedua, Ambo ingin sedikit menanggapi usulan atau ajakan dari Buya Dr. Elva untuk sama-sama awak memberikan sumbangan untuk Al-Quran, mushaf Quran yang akan kita bagikan kepada anak-anak kita di kampung halaman ataupun juga di rantau. Dan ini pun juga menjadi concern Ambo sendiri, ya, karena hadis Rasulullah kalau tidak salah, mohon dikoreksi, khairukum man ta'alamul Qur'an wa 'allamahu. Ya, jadi sebaik-baik kita yang belajar Al-Qur'an adalah yang mengajarkannya. Dan semoga upaya Buya Elva ya untuk mengumpulkan mushaf Quran ini semoga bisa terlaksana cepat, dan insyaallah Buya Ambo berniat akan memberikan bantuan sumbangan insyaallah yang akan Ambo kirimkan melalui adik Ambo di Belilas insyaallah. Demikian saja Buya Elva. Terima kasih. Dan Dr. Amril, terima kasih. Sekali lagi, selanjutnya Ambo menyimak saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Malin Bonsu. Selanjutnya Bapak Ibu kesedonyo, karena acara kita itu pada awalnya berakhir di pukul 9 dan kini adalah 9:06. Karena sangat banyak yang akan berpendapat ataupun bertanya, maka mungkin kita akan perpanjang maksimal sampai pukul 9:30, dan kami berharap untuk yang bertanya langsung ke poinnya saja, seperti itu. Silahkan perkenalkan nama, domisili, dan apa tanggapan atau pendapat dan yang ingin ditanyakan, seperti itu untuk menghemat waktu. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Tuanku Bosa Limo Balai. Ya. Baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Elva Henry Muklis, Pak dari kemudian Bapak Amril dan jajaran dari Ketua Pengurus Elkam Sumatera Barat. Ya, Ambo Joni Zainal Abidin Toko Bosakil Limo Balai menggantikan almarhum Mak. Yang lalu Pak Amril, orang Padang paham nih. Iya ya. Ambo lalu di rumah beliau tuh kayak berkali-kali. Jadi ya, pertama Ambo kini masih domisili Mobile Jakarta.
Halo, Bapak Tuanku Bosa. Oke, sepertinya ada kendala jaringan. Baik, kita lanjut dulu sambil menunggu. Halo, Bapak Tuanku Bosa. Oke, masih ada kendala jaringan. Kita lanjut ke Bundo Pit Zubir. Silakan, Bundo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo di Florida malam kini ko untuk menguai ansi statement awal dari beberapa nenek mama yang mengisian tadi Minang di luar negeri, Minang perantau banyak perhatian jo ada istiadat. Ambo menguaian iyo bana. Ambo sendiri sedang mengumpulkan bundo-bundo di luar negeri untuk bergabung untuk memperdalam dan memperkuat ada istiadat jo agama. Tapi kerjasama jo bundo kandungan pusat di Padang sedang dibentuk pengurus kini baru. InsyaAllah. Cuman ada beda ketika ambo ketek di kampung dulu. Jo generasi muda di kampung kini. Dek alun-ado pengaruh televisi, gadget. Jadi dan generasi ambo di kampung dulu yuk gadang saji berorganisasi jo ada istiadat. Jadi walaupun tidak belajar dari buku tapi terlaksana orang dan tua-tua mengayom ya. Deklah hadir Zoom kini tekanan kamu banyak kini belajar melalui Zoom kau. Mungkin untuk menggapai generasi muda dicuba-cuba lah kau adalah perkumpulan nanti yang membuat Zoom kau untuk pendidikan adat istiadat ke generasi muda. Dan juga ambo berdoa insya-Allah dengan adanya dalam pertemuan di Zoom kau sama-sama bersemangat awak mudah-mudahan kedudukan alim ulama dan cerdik pandai kuat di kota atau di kabupaten. Jadi tidak di jadi tidak wali kota dan bupati itu tidak menyuruh awak balik lirik tapi jalan menunggu tamu atau mendengar acara resmi ya. Sebenarnya padik duduk awak di kampung itu. Alim ulama, cerdik pandai dan bundo kandung. Sekian saja dari ambo. Terima kasih. InsyaAllah dalam tadi mengadakan acara Zoom. Jadi ambo bisa aja mau ulang-ulang kok lain lupa menambah kalau ada nan alun terpelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bundo Pit. Selanjutnya silakan ya Bapak Tuanku Bosa Lima Balai silakan dilanjutkan. Ya, mohon maaf sinyal kurang bagus. Ambo kebetulan di Talu. Yang pertama, ambo sarankan ini suatu hal yang sangat positif dan bagus untuk saling sinergi awak dari rantau dengan yang di kampung. Mudah-mudahan nanti ke depan materi berikutnya bisa jo dari Bakorkan Sumatera Barat akan memberikan materi-materi itu sangat bagus sekali. Inisiasi luar biasa dari Daram yang coba menggalakkan kembali, melestarikan kembali nilai-nilai adik awak. Mudah-mudahan dengan kerjasama, dengan saling sinerginya, mudah-mudahan pekerjaan PR barik itu bersama mudah-mudahan jadi ringan. Di Sumatera Barat, ambolah coba setahun ya memang perankan itu belum begitu maksimal seperti yang kita harapkan. Tetapi yang khususnya merasakan di Talu, itu alhamdulillah betul-betul merasakan itu keterlibatan mama di nagari itu sangat berperan, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan ya mencucuk kemana-mana di kampung lah. Waktu ambo jadi kawan sehari-hari itu Kapolsek ya, Kapolsek itu kawan tiap hari. Di Jakarta pun dia awak ditelepon, Mbak tuh tunggu bosa katanya ada masalah-masalah yang berhubungan keponakan. Jadi masih jalan. Jadi cuman belum maksimal. Harapan kita nanti mudah-mudahan kita punya harapan terbaik. Elkam yang baru, nah energi yang baru ini, ambo yakin punya strategi yang bagus lah untuk
meluruskan kembali untuk memperkuat nilai-nilai adat awak di kampung awak. Memang peran nenek mamak kini itu ndak sama kuat kompetensinya yang diharapkan dari nenek mamak dulu. Memang berat kira tanggung jawab kita memang. Jadi dengan adanya kerjasama sinergi kita mudah-mudahan yakinlah dari rantau punya niat yang baik. Baik, sepertinya ada kendala lagi. Baik, sambil menunggu, Bapak Ibu Kasadonyo yang ingin memberikan respon diharapkan untuk menyalakan videonya ya, seperti itu. Dan Assalamualaikum, saya Pak Irman. Ya, sebentar Pak. Saya akan membacakan dulu di sini di chat Zoom juga sudah banyak yang masuk. Mohon maaf sebelumnya. Saya mau bacakan terlebih dahulu. Dari yang paling atas, pertanyaan dari Firman dari Rantau Minang, Jawa Timur. Kerja yang realita untuk menjaga anak dan keponakan kita di kampung, terutama memang untuk LGBT dan perilaku seks yang sudah parah. Yang kedua, harus ada pengadilan adat supaya pertentangan tentang adat diselesaikan dengan adat. Terima kasih. Itu dari Pak Firman. Berikutnya dari Bapak Imran dari Batu Sangkar mengucapkan selamat kepada Ketua Elkam Sumbar yang baru. Semoga amanah dalam menjalankan tugas. Oke, ini ucapan selamat. Selanjutnya, dari Bapak Jawardi, Assalamualaikum Pak Datuk yang saya hormati. Seingat saya konsep restoratif justice berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 di sini tentang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Kalau MOU dengan Kapolda 27 Februari nanti berarti itu hanya terkait dengan penyelesaian masalah yang melibatkan anak. Apakah Elkam bisa menyelesaikan pidana secara luas, tidak hanya dengan anak saja, ya. Oke, itu dari yang ada di chat. Baik, mohon kepada yang bergabung di Zoom, selain yang dipersilakan berbicara untuk di-unmute supaya tidak mengganggu lancarnya kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya kepada Bapak Musril Zahari, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mama Cari Pandai, Alim Ulama yang menghormati. Memang persoalan kita orang Minang sangkut bersangkut kait bakai semenjak dari Indonesia merdeka. Ambo mencoba menulis suatu buku yang berjudul Perhidupan Rasa Keminangan. Ambo mengidentifikasi ada 7 hal yang menyebabkan perhidupan itu. Buku Ambo itu Ambo tidak menjual ke orang, ya. Ambo bagi-bagi saja biasanya. Nah, ada 7 hal yang menyebabkan itu, yang menghancurkan orang Minang. Yang pertama itu PRRI, jelas PRRI sangat menghancurkan kita. Dan itu Ambo maaf saja ya, ada suatu konspirasi yang untuk menghancurkan orang Minang di situ. Maaf. Yang sangat merugikan kita, yang banyak menghilangkan nyawa yang sebetulnya potensial. Dan yang cerdas-cerdas, yang cerdas-cerdas terpaksa lari dari Minang, mempajauh perantauan, kalau tidak nyawa hilang. Ambo punya beberapa kakak yang harus diusir dari kampung dek mamak ya, karena inyo tidak bisa mempertahankan lagi, nyawanya taruhan. Itu yang pertama. Yang kedua mau catat itu peristiwa G30 SPKI. Luar biasa. Orang cerdas banyak habis, orang yang tidak PKI pun dibunuh. Karena hanya perebutan harta dan segala macam di situ. Mengakibatkan hancur dan luluhnya Minang kembali setelah PRRI. Terus Ambo juga mencatat bahwa pemahaman orang awam terhadap
globalisasi itu ada dan modernisasi itu adalah sama dengan westernisasi. Jadi kemajuan itu diukur dari apa yang dilihatnya di TV, di film yang dilakukan oleh orang Barat. Jadi itu yang ketiga mau catat itu, yang keempat mau catat, memang orang tua abai terhadap anaknya. Itu batu-batu berlaku di kampung awak. Hanyalah kadang tu nak bahas kok tialah abai, betul-betul abai. Yang keempat yang mau catat, itu memang yang tadi yang kita bicara, memudarnya kepemimpinan mama. Kepemimpinan mama itu dipertali sedemikian rupa, harta mama, yang harta untuk menghidupi mama, katakanlah demikian, pimpinan kaum maksudnya ya, itu tidak ada lagi, sudah dihabiskan sedemikian rupa. Hak kekuasaan mama terhadap tanah tidak lagi, karena tanah itu katanya milik perempuan. Siapa yang mengatur bahwa itu milik perempuan? Tanah itu adalah milik mama, harta pusaka adalah milik mama. Tapi kita tidak tahu pulau juga ada lah yo lo kata awak. Ya, mama lah mayo kaya tanah si anu tu mah. Ko tanah si anu tu mah. Sehingga ya sesuka hati lah mama mensertifikat tanah akhirnya dulu juga. Kemudian Abu juga mencatat. Nah, mengenai mama tadi pun memang mama awak yang diangkat jadi datuk, ada kadang-kadang inyo nak tahu nan ada. Kadang-kadang lah melongo-longo kiri kanan, mau memperhatikan sendiri kok. Inyo hanya mayokan saja kata orang. Inyo ndak tahu apa itu ada, karena hanya dek bersama-sama diangkat lah duduk lah inyo, tanpa dilatih sama sekali dulu. Tanpa diajarin dulu apa itu adat dan segala macam. Bahkan pernah dulu seminar di IRC, dari serati datuk di kata Pak Anu Pak Yunaris Udin, dari serati datuk di Suli Aye, lebih separuh barado di rantau. Nah, lebih separuh di rantau kan hampir sadonya nak pandai bahasa Minang. Ba'a menegan ada itu kalau begitu. Ya. Kemudian yang mau catat itu, ukuran keberhasilan ini adalah materi. Sehingga kalau mama itu miskin, nilainya tidak ada di mata kebanyakan, ada mata orang kampung. Itu yang perlu kita anukan sebenarnya. Mengembalikan bagaimana masyarakat itu jangan melihat pada materi saja. Baik, Pak Mus, tolong dipersingkat, Pak Mus. Nah, ya, oke. Jadi berkenaan dengan pembinaan adat dan masyarakat kita, ada satu hal yang sebenarnya yang perlu banyak kita perhatikan. Sebenarnya Ambo menguraikan yang panjang tadi, tapi ya udahlah. Kini di kampung awak itu, tuangku indak basurau, surau indak batuangku. Ndak ada lagi sampai meminta pendapat adat jo agamu dek masyarakat awak. Nah, itu harus dihidupkan lagi. Maksudnya mau jo. Tuangku yang ada atau ulama kita yang ada di kampung itu, ini kan ulama panggilan. Tidak ulama yang didatangi orang. Ulama panggilan. Tuangku dipanggil ke surau itu, masjid itu, ke kota itu, kemudian dia ke amplop. Itu nanti jadi gini. Akibatnya apa? Rakyat atau masyarakat kita tidak ada lagi sampai batanyo. Tidak ada pangkalan dari tuangku itu. Nah, Ambo semenjak dulu mengusulkan kepada pemerintahan daerah supaya para tuangku itu yang menunggui musaji, menunggui surau itu diberi insentif seperti yang berlaku di Malaysia. Di Malaysia itu paling tidak 3 orang yang dibiayai di surau itu oleh negara. Nah, jadi Ambo menginginkan atau Ambo mengusulkan supaya surau itu kembali bertuangku, tuangku kembali bersurau. Nah, itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mus. Kepada yang lain mohon untuk menyampaikan argumennya dengan singkat karena waktu kita
Tersisa 8 menit lagi dan ini masih banyak yang akan bertanya atau ingin menyampaikan pendapat. Selanjutnya, ya, ini dari Pak Irman. Oke, Pak Irman, silakan Pak Irman. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Elkam Sumbar, Kepengurusan Daram. Saya punya kesempatan berbicara ini, alhamdulillah. Pertama tekan selamat pada Pak Datuk Sati, Pak Fauzi Bahar, dan Pak Datuk Elpa. Saya membaca sebuah buku kemarin itu, Pak Datuk. Itu judul bukunya Indahnya Keragaman Negeriku untuk SD, Pak. Di dalam itu ada cerita-cerita tentang kerabangan orang bersuku, orang beragama. Orang yang mengaku di Minangkabau dalam cerita itu namanya Kristiani. Itu dari segi nama. Setelah itu ditindaklanjuti cerita itu yang Kristiani ini agamanya Katolik, Kristen. Kira-kira bagaimana pandangan kita itu seperti yang diterbitkan oleh buku, oleh penerbit. Sehingga kita harus peduli ini dimasuki kepada generasi-generasi muda untuk menghilangkan bagaimana nilai Minangkabau itu pudar. Dimulai dari serangan-serangan media, buku contohnya. Jadi 2 minggu yang lalu itu saya diskusikan dengan Ketua MUI Sumbar. Dan setelah itu diskusikan dengan Ketua Budokandoang Sumbar, Ibu Rauda Taib. Ini perlu kita sikap kita ya untuk melihat media-media yang mempengaruhi anak-anak kita, terutama tentang adat kita ini. Itu yang saya rasa perlu. Yang kedua, kami mohon kiranya pada Pak Ketua Umum Daram ini, gerakan dari Daram ini bagaimana kami bersinergi dengan Gebu Minang, gerakan 1000 Minang. Sehingga nanti kita di Sumatera Barat ini, ada orang Minang di mana-mana, dapat diakomodir semua bentuk-bentuk kegiatan keadatan di Nusantara ini. Dan juga sebelumnya saya mengikuti webinar dari yang diangkat oleh anak kita itu di Amerika itu. Ketika itu juga hadir orang tua kita, Ibu Roda Taib, orang tua kita Pak Haji Masukhan Abidin. Kata beliau, saya simak, di abad ke-13 itu yang menjadi pendakwah itu adalah pengulu adat. Mendakwahkan sesuatu tentang adat. Nah, ini perlu kita telusuri ya, apa yang dikatakan oleh mama kita tadi. Sekarang ada tuanku panggilan. Sekarang bagaimana pengulu atau yang namanya mama kita ini, datuk-datuk kita ini mendakwah ya, terutama kepada anak kemenakannya. Mungkin itu untuk pertama kali ini. Dan juga saya telah menulis sebuah disertasi kemarin untuk anak-anak di sekolah dasar, manajemen sekolah ramah anak berbasis nilai budaya alam Minangkabau. Nah, juga pengujinya kemarin itu Ibu Rauda Taib. Mungkin ini bisa juga kita berikan suatu bentuk kontribusi nantinya dalam berdiskusi lanjutan. Sekian, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irman. Selanjutnya mungkin kita minta kepada Buya kita, Buya Masud Abidin. Assalamualaikum Buya. Dari tadi sudah resen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Buya. Alhamdulillah. Pertama sekali Buya mengucapkan salam kepada Pak Ketua ya, Buya Elpa, kepada Sekjen, Angku Sumage, dan juga kepada dun sana awak dari rantau jauh. Dun sana punya Datuk Bagindo Azmi ya. Dan terutama sekali kepada adunan takana di Buya.
perlu dicatat ya. Minangkabau itu bangsa. Inyo punya perangkat, inyo punya kekayaan, inyo punya kekuatan. Kekuatan, kekayaan, dan perangkatnya itu ada di dalam adatnya. Adatnya itu terhimpun di dalam kaum dan suku. Di dalam tanah ulayat. Di dalam aturan-aturan hukum. No. Disimpulkan adatnya basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Mohon buya dari siko kate jangan dibuat juo ABS SBK, tapi nyatukan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Jangan disabui juo ABS SBK tu. Kok kabangih, kabuya bangih lah. Sebab kalau ABS SBK, de anak-anak awak, cucu-cucu awak sesu aku ABS SBK. Asal bapak sanang salamu banyak kepeng. Kini buat selah Pak Datuk Gimpo Senaro. Dia sampaikan pesan cik. Jangan buat juga ABS SBK. Tapi ada basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Setuju ya. Alhamdulillah. Setuju ya. Buya Kahar Mahyudin, Kahar Mulyani. Setuju Buya Buya. sampaikan. Jangan diakronimkan. Memang setuju. Budaya syariah yang dikembangkan. Setuju ya. Budaya syariah itu di Minangkabau namanya, nama budaya syariah itu syarak mengatur adat memakai habis perkara. Iya Buya. Buku kamu berubah nanti nih Buya. Kok kabangih kau Buya? Yang tabuk ganti yang putih ya. Kamu sedang nulis buku Buya. Anan budaya syariah di Minangkabau syarak mengatur adat memakai habis perkara. Iya Buya. Kok hilang tanah ulayat? Kini tanah ulayat baganti rugi dek karena jalan ka dibuat. Ya. Bagus ndak berganti untung. Ada dikatakan ganti untung, tanah indah hilang, pitih dapat, itu namanya ganti untung. Iya. Kalau ganti rugi, tanah habis, pitih dapat, rugi. Kita deh. Iya. Sama betul. Juga para ilmuwan nan dahulu lah kini santiang-santiang Allahu Akbar. Kita kayo SDM awak banyak. Cuba fikirkan. Sampaikan ke Jokowi juga. Yang disampaikan. Yeah. Tanah di Minangkabau boleh dibangun. Syaratnya panggilan ini mama sewa berapa tahun, 1000 tahun boleh dia. Haram menjual barang yang tidak jalan hasil usuannya. Haram menjual barang amanah. Adi mah hukumnya boleh menjual tanah ulayat. Lain terpikiran selama kok. Weh, kok kini pengguna di kami tanah kok sekian hektar. Buatlah. Sewa. Sewa berapa tahun? 1000 tahun. Boleh. Maaf. Suara Buya kareh di gigi lebih. Buya Elfa. Suara Buya kareh di gigi lebih. Di bawah saya tinggal lagi. Mantap. Batu tu Buya, batu Buya. 90 Buya. Marah masuk di Palembang. Maaf Buya. 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 Nanti Buya sampaikan. Yang dipakai orang di Amerika, di Sarawak, negara kapitalis. Secara nasional, awak punya kesempatan kini di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2004 balik itu. Ada kesempatan awak untuk memerankan, untuk mewujudkan, untuk menghidupkan adat.
diagih di negara karena negara ku lupa bahasa adat itu di dalam itu kekuatan orang Minang itu hak asal usul. Cuba aku Datuk Bagindo tua paraiso nanti dikatakan hak asal usul tu. Aku Azmi bangi buya beko gigi buya labih. Tolong gigi lagi. Kutibo di buya elpa sesuatu kutibo gigi buya cukui. Kalau kita kan ada naba abu cara buya menggigi. Lai. Tu. Baik, Buya. Gigi tabu. Nah. Terakhir. Ya, silakan Buya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sakit aja. Ya. Ambo meyakinkan apa yang kecil Buya tadi itu benar yang dipakai di Amerika Buya. Walaupun di kecil negara kapitalis, tetapi di daerah pedesaannya awak nanti kecil Buya tadi itu benar dipakai. Ambo sana ingin mempresentasikan tapi waktu nak do, tapi ambo meyakin apa yang kecil Buya itu dipakai oleh di kampung-kampungan di Amerika. Itu observasi ambo Buya dan ambo lah menelusuri ke kampung-kampungan ini. Negara kapitalis tapi dalam aplikasinya mereka tidak melakukan itu Buya. Seperti yang Buya Terima kasih. Salam ke sana di Amerika. Baik, selanjutnya kepada Bapak KPTET Hadi Saputra Kartik Sati. Silakan Pak Hadi. Assalamualaikum. Buya Doni, Buya Ketua, Buya Sekjen, Ayah Hamo, Maksud Abidin. Sehat-sehat saya. Peko kami antana ya kan tukang gigi. Insyaallah Ketua Padang bercari ya. Jadi cek lupa Ambo yang mulia Tungku Bosa Kalimau Baleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo seketik saja Pak Admin. Jadi Ambo hanya ingin menyampaikan ke Komandan Ambo, Datuk Tentara, bahwa kami sedang menyiapkan semacam proposal yang komprehensif end to end lah dari ujung ke ujung. Dari mulai awal caranya awak bisa memanfaatkan struktur hukum tata negara di Indonesia itu tadi syarat mengatur adat memakai sampai ke keterwakilan awak kaum adat di Dewan Perwakilan. Jadi secara nasional gitu kan. Aku hanya ingin menyampaikan itu, mudah-mudahan bisa capek kami selesaikan. Kita bersama-sama Jo Daram, bersama-sama Jo Elkam, bersama-sama Jo Elkam Jakarta Pulau. Itu nanti akan presentasikan itu ke Ketua Elkam. Mudah-mudahan itu bisa jadi solusi untuk awak bersama. Sumbangan lah dari kita-kita yang ada di rantau. Segitu aja mungkin ya, Ustaz Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Hadi, terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Sahrul Anggun. Silakan, Pak Sahrul Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang kami cintai karena Allah. Pertama, selamat kepada Elkam baru, Koko Baban Barik Singulang Batu mah. Mudah-mudahan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Di Minangkabau ada struktur 3 tungku sajarangan. Ini mama 5 lama cedek pandai. Cuma yang ingin kami sampaikan baca no. Memang kau nak mudah untuk soal positioning ni kau. Jadi kalau lama tagak dulu lama, ni mama tagak nyama cedek pandai tagak cedek pandai. Kau kadang-kadang mama sih kau 5 lama tagak lu ke cedek pandai. Misalnya menjadi lo anggota DPR misal tu. Jadi lah campur. Keputusan tu tak duduk ni. Dan kedua, nenek mama tu kan menuri tanah juga manakan. Jadi sepanjang urusan tanah aku nak ke mama apa ini dah memang banyak tadi silang sakito di kampung. Apalagi di daerah perbatasan di Sumatera Barat. Jadi Ketua Elkam yang baru dan jajarannya minta tolong untuk melurian ke Sadono dan mudah-mudahan awak Minangkabau memang kembali ke sana. Terima kasih Ustaz Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Pak Rizal. Pak Rizal yang sudah resen dari tadi, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Nenek Mama, Cedek Pandai, alim ulama yang mungkin karena keterbatasan waktu, Mbak tadi ingin mengutip apa yang tadi disampaikan oleh orang tua kita, Buya Masud Abidin. Budaya Minang itu adalah
budaya syariah. Budaya syariah itu adalah ada besan di syarak, syarak besan di kitabullah. Nah, salah satu unsur yang ada di dalamnya antara lain adalah budaya merantau. Budaya merantau itu adalah untuk membangun ekonomi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hari ini bahwa ekonomi syariah itu sudah menjadi semacam budaya, ekonomi syariah. Besar harapan Ambo dan barangkali kita sebagai orang Minang, khususnya kepada kepengurusan Elkam yang baru, kemudian berkolaborasi mungkin bisa dengan Daram untuk ya menjadikan ekonomi syariah sebagai program prioritas, sehingga memang antara lain bisa melakukan pencerahan khususnya kepada niniak mama kita atau orang-orang atau orang yang berperan di lingkungan adat. Dan mungkin seperti yang kita ketahui juga bahwa tokoh-tokoh di bidang ekonomi dan keuangan syariah yang ada di Indonesia banyak orang-orang yang berasal dari Minangkabau. Barangkali itu bisa kita jadikan sebagai referensi supaya kita sebagai orang Minangkabau tidak ketinggalan terhadap apa yang telah menjadi perkembangan saat itu. Apalagi kita ketahui bahwa salah satu program nasional pemerintahan kita ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Dan besar harapan kita bersama orang Minang menjadi lokomotif dalam program itu. Barangkali itu saja dari Ambo. Pak Doni, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rizal. Selanjutnya, karena waktu adalah habis, kita minta tanggapan atau respon secara global dari Bapak Dr. Amril Amir, MPD, Datuk Alilo Basak. Ya. Silakan, Pak Datuk. Terima kasih Pak Doni. Kita dengar tadi Pak Ketum kebetulan sedang menuju Solo dan Jogja, dan tanggal 27-28 kita akan rapat itu membuat program kerja raker di Batu Sangkar di Hotel Emersia. Dari yang disampaikan oleh sanak kita dari perantau tadi, itu akan Ambo lah mencatat dari awal dari Pak Afdal yang ada di Amerika, Ibu Pit yang ada di Florida, dan kawan-kawan kita tadi lah dikunci dek Buya sebenarnya bahwa yang kita bangun itu adalah adek pesan di sarak pesan kita pula. Kuncinya setelah membangun itu kita kan budaya ekonomi itu budaya syariah, sarak mengatur, adat memakai. Yang kita perkecil tugas nenek mama alim ulama yo cedik pandai itu dipakai di tengah masyarakat kita di Minang maupun di Rantau, tapi tidak sesuai jo sarak dan jo agama. Nah, jadi kita katakan adat basan di sarak basan di kitabullah, ikulah perjanjian kita di dalam perjanjian Bukit Berafalam, tidak ada pertentangan lain. Adik bahasa di sarak sandi kalau di Minangkabau tuh dulu rumah kan batu nggak empek lah di tagaan tuh nggaknya digali tanah sudah tuh di sorongan sandi ke dalam. Tunggak indak lapuk sandi batambah kue, jadi adik jo sarak tidak bisa kita pertentangkan. Menurut Buya Hamka itu ibarat minyak, susu dan air, tidak bisa kita pisah-pisahkan. Tiga-tiganya berpadu di dalam itu. Mudah-mudahan apa yang diprakarsai oleh Dunsanak kita Daram dari Rantau Minang tadi ada dari Mak Datua Bagindo, Pak Ma Asmi, kita mendapat banyak pencerahan pagi kini untuk yang akan kami pakai untuk dilaksanakan ba'a caranya marwah nenek mama alim ulama jadi pandai itu dalam 3 tungku sejarah tadi tidak senjang. Kalau senjang Pak Ketum, Pak Dr. Elva itu kuali ba'a letaknya kira-kira. Kini salamoko awak merandang tungku tadi senjang dikacau juga lah dan minyaknya tentu
tinggal celodok selai. Itu barangkali. Itu dan kecik Buya tadi, itulah perjuangan Elkam Salamoko yang kita sosialisasikan. Tanah wilayah itulah banyak dipajua-jua orang, Pak Ketum. Kita di Niak Mama itu kalau dapat disewa. Sesudah itu, kalau kabau pai, kubangan kau tinggal. Gini kalau dapat kabau lah pueh bakubang, sudah tuh nyotaga ajo kubang-kubangan diangkeknya. Nah, jadi program Buya tadi itulah perjuangan kita. Kalau dapat lah pueh kabau tadi bakubang, nyotaga walaupun tanah lah leso kubangan tinggal, saya tidaknya kita pelok balik kubangan itu menjadi data. Barangkali terima kasih kami dari Elkam Kepengurusan Baru. Ambo dulu Sekretaris Umum di masa Pak Sayuti, kini di masa Pak Fauzi mempercayai Ambo sebagai Ketua Harian karena menetap di Padang sehari-hari dosen di Universitas Negeri Padang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Angku Datu Alelo Baksa. Bapak Ibu kasadonyo, mungkin masih banyak yang ingin berpendapat, menyampaikan masukan-masukan, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, kami dari panitia mengucapkan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya karena keterbatasan waktu ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan kita buka kembali. Baik, Bapak Ibu kasadonyo, alhamdulillah kita alah di ujung kegiatan. Untuk kegiatan hari ini kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ambo disigo sebagai MC, kalau ada kata-kata yang salah mohon maaf. Panakia pisau serawi ambil gatah batang lintah buang, selodang ambilkan niru. Nansa titia jadikan lawi, nansa kapa jadikan gunung, alam tak kambang jadi guru. Kalilawa di Pulau Rimbang, anak rusuh mati tadabiah, kogoa minta ditimbang kodoso ampunan labih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sado-sadonyo. Buya. Insyaallah kita dalam doakan terus sukses ya. Amin, amin. Terus, amin, amin ya berabbal alamin. Amin, amin, amin. Dalam ingin berbuat yang terbaik saja, terbaik untuk mencari ridho Allah insyaallah. Terima kasih Buya. Terima kasih.